Ya, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang saya bisa menjumpai kembali saudara pemirsa Kalam Kristus yang selalu saya hormati dan kasihi dalam Tuhan. Kembali dengan saya Pastor Joshua Theo dalam program eksklusif talk show. Kalau mau dikasih tema apa ini ya? Clarification and Counter Strike. Ini kayak game banget ini ya. Tapi saudara-saudara, mungkin saudara lihat saya tidak sendiri kali ini karena langsung terlihat di layar nih. Saya didampingi oleh dua orang yang sedang viral-viralnya di dunia. Ya, hambanya Pak Saifuddin Ibrahim di sebelah kiri saya. Sementara Bunda Febri, istri tercinta terkasih dari Pak MKC, Muhammad Kosman Cornelius, ya, yang hadir saat ini. Nanti saya kasih tahu kenapa beliau hadir. Dan di depan saya ada dua pengacara resmi, ya, bukan pengacara gadungan, pengacara resmi, ya. Pak Martin Lucas, namanya memang keinggrisan banget, Martin Luke, gitu. Dan ada Febri, ya, ini dua-dua ini pengacara. Ada satu pengacaranya nggak bisa hadir hari ini, Pak Kamarudin, ya, karena beliau sedang berpuasa berkomentar. Ya, tapi yang hadir ini saat ini saudara-saudara yang kekasih, tentu saudara tanya kenapa tiba-tiba muncul dan kumpul di studio Khmer Merah seperti ini. Gini, saudara, sesingkat saja. Saya bertelepon minta pada Pak Saifuddin Ibrahim karena kasus saya dituduh oleh The King of Begoders, ya, Rudy Yohanes itu. Sebenarnya saya malah sebut namanya, tapi supaya ada dasarnya, nanti dipikir saya buat-buat lagi nih. Dalam videonya saya dituduh sebagai dalang, sebagai orang yang menyuruh Pak Saifuddin, ya, dan sebagai provokator, bahwa supaya Pak Saifuddin men-strike semua channel-channel Kristuber. Wah, saya bilang ini fitnah jahat. Makanya saya bilang alat setan ini. Ini masa saya sedang berjuang untuk kemanusiaan, terus tiba-tiba saya dituduh. Dan saya baru tahu juga kalau ada strike apa, saya strike aja saya nggak ngerti, ya, dari beliau, ya, apa yang terjadi tiba-tiba saya dituduh. Dan ternyata pemirsa, bukan saya sendiri dituduh di publik. Ada pengacaranya juga yang dituduh sebagai dalang, orang yang menyuruh. Nanti semua itu sebabnya saya minta Abi berkenan kasih waktulah untuk klarifikasi atas semua tuduhan-tuduhan ini. Bukan saya mau bela diri, bukan, tapi saya juga perlu bela perkara saya. Ya, saya sudah jelaskan di YouTube saya. Nggak mungkin, Abi orang yang independen dalam memutuskan. Dia tahu apa yang dia harus putuskan, apa yang dia harus bicarakan. Jadi puji Tuhan, terima kasih Abi sudah menyempatkan diri hadir dalam eksklusif talk show yang bertema Clarification and Counter Strike. Ya, dan juga Ibu, karena ada hal-hal yang juga perlu kita klarifikasi karena banyaknya berkembang saat ini. Aduh, itu penggalangan dana, ya, atas nama MKC dengan rekening-rekening baru yang kelihatan dengan nama-nama baru, ya. Dan saya juga dituduh melakukan penggalangan dana untuk kepentingan pribadi saya. Bahkan isu-isu sudah masuk 400 juta dan 1,2 M. La ilaha illallah. Luar biasa. Makanya saya bilang ini harus diklarifikasi. Dan puji Tuhan Abi bersedia, berkenan datang, dan Pak pengacara dua-dua juga ini hadir. Dan inilah waktu kita mesti berbicara secara buka-bukaan apa adanya. Dan pemirsa yang akan menimbang, ya, mana yang benar, informasi yang mana yang benar. Apakah narasi yang dibangun oleh Paul Sang dengan segala macam gosipnya, atau narasi yang bukan narasi, apa fakta yang akan kami kemukakan. Seperti itu, ya. Jadi kira-kira sampai di sini dulu pengantar saya. Saya ingin menyapa satu-satu tamu spesial saya, mulai dari ladies first kayaknya ini. Saya selalu di sini ladies first, Pak. Okay. Jadi
Mrs. MKC. How are you? Mesti bahasa Arab saya. كيف حالك؟ Hah? كيف حالك؟ Kaif hal? Alhamdulillah bikhair. Ayo kasih maju sedikit Bu. Alhamdulillah bikhair. Oh iya, saya terjemahkan ya pemirsa. Alhamdulillah puji Tuhan saya dalam keadaan baik, sehat, terpelihara dalam kasih. benar. Haleluya. Bisa rupanya. Oh be. Luar biasa. Ibu sehat ya? Sehat itu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Ibu juga sudah mau hadir di tempat ini lagi yang kedua kali Ibu hadir ya. Karena ada hal tertentu yang saya juga minta Ibu hadir untuk meminta semacam penjelasan, klarifikasi atas banyaknya perkembangan khususnya soal donasi yang mengatasnamakan MKC. Ya, nanti Ibu sebentar giliran saya bertanya. Saya perkenalkan dulu. Lalu di sebelah saya Mr. Saifuddin Ibrahim, pedang Tuhan yang luar biasa. Shalom hambanya. Haleluya. Glory, puji Tuhan. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Hambanya sehat. Sehat. Puji Tuhan. Terima kasih. Hambanya sudah mau hadir ya. Dan nanti kita akan banyak berbincang-bincang. Tentu Abi banyak hal yang mesti diungkapkan juga. Ya, saya beralih dulu kepada pengacara Pak Martin Lukas. Shalom, Pak Martin Lukas. Shalom, Pak Pendeta. Terima kasih Pak Martin datang juga ya kayaknya yang sudah 2-3 kali datang ke sini, kedua kalinya ya. Kedua kali. Untuk datang dan kayaknya ada sesuatu yang perlu dibicarakan dan kayaknya dalam hal tertentu kita senasib kayaknya Pak. Kita ada dalam tuduhan dan pergunjingan. Ya. Dan kita perlu mengklarifikasi fitnah keji ini yang dibangun kan? Ya, tentu Pak. Ya, oke. Dan kita punya selebriti satu ini Pak Febri. Shalom, Bung Febri. Saya panggil Pak Brur atau Babe? Apa aja. Kalau Babe nanti kelihatan ada LGBT lagi. Ya. Feb, apa kabar? Shalom. Shalom, puji Tuhan. Hambanya terima kasih sudah diundang ke sini dan luar biasa. Ini pertemuan pertama kita, Pak. Oh gitu ya. Saya sering melihat Bapak di YouTube dan sangat luar biasa. Puji Tuhan. Saya justru yang merasa terhormat. Selama ini saya melihat hanya di TV kan. Press liris gitu. Luar biasa ya. Oke, pemirsa, langsung saja. Saya mau bertanya satu hal ini. Mungkin hal pertama yang saya tanyakan kepada pengacara dulu ya Pak Abi ya. Oke. Pak, ini kan kisruh masalah donasi yang mengatasnamakan MKC. Ya. Ya, memperjuangkan banyak hal katanya untuk MKC. Ya. Pertanyaan saya, bisakah orang membuka rekening atas nama MKC? Ya, apapun motifnya, alasannya, tanpa sepengetahuan keluarga yang bersangkutan. Ya, karena ini kan bicara pembelaan terhadap seseorang yang sedang terzolimi haknya, teraniaya dalam tuduhan-tuduhan yang belum tentu benar tuduhan-tuduhan itu kan. Belum diadili sudah dihukum Pak MKC. Itu yang kita sesalkan kan hukum Indonesia ini. Beliau belum diadili, belum ditetapkan sebagai tersangka sudah dihakimi, sudah dihukum babak belur, hampir mati, untung tidak mati. Ya, tapi saya yakin tangan Tuhan bekerja. Nah, yang kita mau bicara ini Pak, boleh tidak dalam kasus ini orang mengatasnamakan penggalangan dana untuk MKC tapi keluarga tidak tahu sama sekali? Pengacara resminya tidak tahu sama sekali. Bagaimana menurut konsep hukum Indonesia, Pak? Ya. Tentunya setiap donasi ya, jika mengatasnamakan seseorang dan orang itu sedang ada di dalam bui ya, tentunya yang pertama kali harus dimintakan izin adalah keluarganya. Keluarga ya? Keluarga. Dalam hal ini jika memang punya istri ya istri. Kalau dia duda atau janda hanya hidup sendiri gitu, berarti anak-anaknya. Iya. Karena siapa yang bisa pastikan bahwa uang itu sampai kepada orang yang dituju? Siapa yang bisa buktikan? Karena kalau misalkan pertanyaan ini, kalau sudah terkumpul dananya, ya kan, atas nama MKC, Ya. untung kalau dia kasih dan berikan pelaporan. Tapi kalau tidak,
Dia pergi tapi dia bangun isu. Saya sudah transfer, saya sudah berikan kepada keluarga. Siapa juga yang bisa membuktikan? Nah, bagaimana pertanggungjawabannya? Nah, itu kira-kira pikiran awam saya, Pak Advokat. Ya. Bagaimana selanjutnya? Ya tentunya secara etika itu tidak baik kalau misalkan dia menggunakan rekening yang mana mungkin rekening pribadi, lalu mengatasnamakan seseorang, lalu ternyata uang itu tidak sampai gitu loh. Itu tidak dibenarkan, dan itu juga suatu penipuan berarti ya, penipuan. Dia menggunakan nama orang dalam segi untuk di sebagai objek, lalu uang itu digunakan untuk dirinya sendiri. Itu penipuan, Pak. Oh gitu ya. Penipuan. Tapi atas nama kemanusiaan, atas nama bela MKC. Iya, tapi kan harus ada persetujuan dari keluarga. Harus ada persetujuan dari keluarga dan harus akuntabel. Jadi uang itu harus jelas, tepat sasaran. Kalau tiba-tiba nih sekarang nih, ada yang bilang nanti saya buka rekening donasi untuk Pak KC, taunya dimakan sendiri, siapa yang tahu, Pak? Iya, betul. Gitu loh. Apalagi tidak ada koordinasi sama sekali dengan keluarga kan? Iya. Tapi sebentar Pak, saya mau tanya langsung kepada Ibu. Ibu bisa jelaskan kepada saya, Bu. Apakah sudah ada pihak-pihak tertentu selain Pak Saifuddin yang dari awal dipercaya oleh keluarga ya? Apakah sudah ada, Bu, yang meminta izin membuka rekening atas nama perjuangan membela MKC? Belum, Pak. Ibu bisa bicara keras supaya surga dan neraka juga dan bumi semesta mendengar. Ya karena ini sudah terpublik ini, Bu. Banyak sekali rekening-rekening atas nama bela MKC. Belum, Sudah ada, Pak. belum ada ya? Belum. Nih pemirsa dengar baik-baik ini. Belum ada satupun yang melapor, padahal kalau dilihat itu kurang lebih ada 2-3 rekening yang sekarang dibuka bukan atas nama Saifuddin Ibrahim, atas nama orang lain, dan konteksnya bela MKC, untuk MKC dan seterusnya. Boleh tanya, Pak? Ya silakan Pak. Sekarang kalau mereka ngaku bela MKC, akses mereka ke MKC bagaimana emang? Emang mereka punya kuasa untuk ketemu sama MKC di rutan? Nah apalagi itu. Nah makanya setiap dana itu harus jelas, Pak, tujuannya apa. Kalau dia bilang MKC, taunya masuk ke kantong sendiri, siapa yang tahu? Makanya saya bilang butuh persetujuan dari keluarga. Begitu budaya timur, Pak. Dan itu juga yang berlaku. Seharusnya. Kalau nggak, kita nggak tahu itu uang kemana nanti. Makanya lebih baik kalau yang tidak atas nama keluarga ataupun yang sudah disetujui dalam hal ini Pak Saifuddin, nggak usah transfer, teman-teman. Kami kemarin sempat bilang sama beberapa orang bahwa ke depan kalau nanti ribut-ribut, kami akan tayangkan di pers nasional maupun internasional bahwa donasi-donasi yang liar itu tidak jelas, dan tarik lagi uangnya nanti dari donatur. Ya, bebas keluarga mau menyatakan Pak bebas dari segala macam tuntutan. Artinya gini, ibu harus jelaskan, ibu tidak bertanggung jawab kalau ada penyimpangan atas nama selain rekening yang memang sudah ibu sebagai keluarga ya setujui, yaitu Pak Saifuddin Ibrahim, Pak. Ibu bagaimana, silakan Bu, karena ibu harus berbicara supaya publik tahu bahwa ibu belum terima apa-apa nih. Ya, saya berbicara setelah pembatalan yang dulu dengan Pak Yusuf Manubulu sudah diputuskan, sudah selesai, dan kami percayakan Pak Abi Saifuddin dengan keluarga dan tidak ada yang lain lagi. Itu. Selain Abi Saifuddin dan keluarga ya. Ya. Ibu dalam hal ini ya. Silakan Pak. Pastor. Pak Febri. Terkait permasalahan penggalangan dana ya, kebetulan kan saya ditunjuk oleh Bu KC sebagai advokat ataupun kuasa hukum beliau, bahwa setelah ada pencabutan tanggal 4 September terhadap Pak Yusuf Manubulu waktu itu, yang sempat memang beliau menunjuk mungkin waktu itu ya Pak, karena kondisi beliau juga, itu beliau secara ini menunjuk ke Abi Saifuddin. Dan kita juga sudah sempat bertemu di kantornya abang kita di Proklamasi Bang Sandi. Waktu itu kita buat kesepakatan tanggal 10 September itu bahwa tidak ada lagi penggalangan dana, tidak ada lagi minta donasi selain daripada masuk ke keluarga ataupun ke Pak Saifuddin Ibrahim.
Karena kenapa dari pihak keluarga menunjuk Pak Saifudin Ibrahim? Karena dari awal pun kejadian ini sebetulnya pihak keluarga ingin mencari beliau, ingin mencari Pak Saifudin Ibrahim. Kenapa keluarga mencari beliau? Karena tahun 2014 sebetulnya kami pihak keluarga juga yang menopang adalah Pak Saifudin Ibrahim. Ya. Makanya kita meminta berulang kali, kami ingin bertemu dengan beliau waktu itu. Bu Kacep ingin bertemu dengan beliau. Ya puji Tuhan bisa bertemu dengan beliau dan beliau juga berkenan untuk menopang keluarga untuk permasalahan ini. Miris memang akhir-akhir ini banyak sekali yang menggalang mengatasnamakan kemanusiaan mereka katakan untuk MKC. kepentingan MKC. Namun faktanya banyak sekali yang tidak ada izin terlebih dahulu ke pihak keluarga. Itu yang kami sayangkan. Sedangkan Dan itu dari bisa seenaknya di sangat seenaknya diekspos gitu. Ada yang mengatakan, "Oh, kami tahan, kami tidak memberikan donasi kepada MKC," tapi mereka di luar masih menggalang dana. Itu yang kami bingung. Sebetulnya kemanusiaan untuk siapa sih ini? Gitu loh. Dan ada apa sebetulnya? Karena dari tanggal 10 September itu sudah jelas kami katakan waktu itu, nomor saya juga sempat dicantum. Kalaupun memang ada yang tergerak untuk membantu proses hukumnya Pak MKC, silakan hubungi keluarga ataupun langsung ke Pak Saifudin. Ya. Jadi perlu kami tekankan juga, kami mohon juga kepada teman-teman YouTuber yang di sana sebelum melakukan tindakan-tindakan yang mengatasnamakan donasi untuk MKC, kami harapkan berkoordinasi dengan keluarga ataupun ke Pak Saifudin Ibrahim. Ya. Jadi jangan sampai timbul fitnah ke sana ke sini. Dan advokat juga akhirnya kita juga kena semprot sama mereka. Seolah-olah kita makan uang lah segala macam, kita nggak terima apapun gitu loh. Ya. Karena dan juga kita nggak mungkin strategi penanganan perkara ini kita kita sebutkan ke mereka secara live. Ibarat orang mau berperang, masa iya pelurunya kita kasih ke orang lain? Kita mau nembak pakai apa, Pak? Betul. Itu aja sebetulnya. Jadi kenapa saya menanyakan hal ini, Bu dan Pak, Bapak-bapak advokat? Karena sebenarnya saya nggak mau terlalu jauh mengurus ini, Pak. Tapi tadi malam saya dituduh secara terbuka, ya menggalang dana dan membuka rekening sendiri katanya untuk MKC. Saya bilang, wah ini kan fitnah lagi. Padahal saya sedang bicara dalam konteks, mari jangan berhenti mendonasi Pak MKC, ya walaupun sudah diumumkan oleh Paul Zhang, ya Joseph Paul Zhang, jangan menyangkal nih, buka kau punya YouTube, ya bahwa alasan dia sekarang bedakan antara menyetop dengan memberhentikan. Dia bagi dua ini istilah nih, ya untuk membangun semacam keterpisahan pemikiran publik. Dia bilang dia nggak pernah suruh menyetop, memberhentikan, apalah istilahnya, dia bedakan itu. Jadi silakan mau transfer ke Abi, silakan aja, gitu loh. Tapi saya sudah menyuruh menyetop orang yang mau mendonasi, gitu loh. Jadi ini Pak yang saya perlu jelaskan. Makanya saya dalam video saya itu bilang, kalau toh ada pihak-pihak, padahal Pak, saya tidak pernah sebut namanya di dalam channel saya waktu kemarin itu. Saya tidak pernah bilang Paul Zhang, saya nggak pernah bilang dia punya channel YouTube. Walaupun saya bicara ada channel-channel tertentu yang begini, tapi saya nggak sebut karena saya masih bicara batasan etikanya, Pak. Tapi dia sendiri lihat video itu langsung dia buat pernyataan terbuka, bahkan bilangin saya ini kesetanan gitu loh. Nah, saya cuma mau kasih tahu bahwa apa yang dia bilang dia suruh menyetop donasi, alasannya dua, Bu. Pertama, karena bahwa MKC dengan Yahya Woloni sudah berdamai, sudah berpelukan kayak Teletubbies. Jadi apa gunanya lagi untuk didonasi kalau sudah damai? Gitu toh, yang pertama. Kedua, dia katakan bahwa MKC, ibu istrinya sudah minta maaf. Nah, atas nama MKC, bahwa sudah mengaku bersalah, sudah minta maaf. Nah, apa gunanya? Nah, saya mau tanya juga, ibu pernah minta maaf secara resmi bahwa atas nama MKC bahwa Bapak sudah salah, minta maaf, tolonglah jangan lagi di ini dan sebagainya. Nah, nggak pernah kan, Bu? Nggak pernah. Bahkan waktu di sini ibu pertama kali itu saya sendiri yang mewawancarai, nggak pernah ada. Bahkan saya klarifikasi sama Pak Saifudin, bertelepon, Pak Saifudin, apa benar Pak istri MKC di luar pembicaraan kita ini
sudah pernah minta maaf dan diwakili oleh pengacaranya. Oh, nggak ada yang minta maaf. Ya, jalan terus. Nah, itu sebabnya saya bilang ini kan fitnah ini yang dibangun. Ya, karena dengan alasan itu donasi diberhentikan. Dan yang ketiga, donasi diberhentikan karena ABI sedang dibangun ini, sedang di branding buruk oleh mereka. Ya, Paul Zhang dengan semua grup di situ bicara bahwa ABI lari dari tanggung jawab. ABI mau melarikan diri dari tanggung jawab dan tidak jelas uang-uang itu kemana. Dan mungkin sudah dipakai dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sampai saya marah. Saya bilang, loh, yang saya kenal ABI bukan cuma ratusan juta. Miliar rupiah ditawarkan untuk dia mau balik lagi ke Islam, dia tolak. Masa cuma uang-uang receh? Istilahnya, saya nggak menganggap enteng donasi ya, tapi maksudnya dibandingkan nilainya. Masa ABI mau menghancurkan dirinya padahal tulus membantu dan Pak Febri juga sudah jelaskan. Nah, itulah sebabnya kenapa saya mau jelaskan ini, Pak Advokat, bahwa ini berita bohong sama sekali yang dibangun. Ya, soal kenapa ABI diam, kenapa ABI tidak mau bicara, tidak mau menerima telepon Paul Zhang, itu urusan ABI dengan Paul Zhang. Saya nggak tahu itu, saya nggak ngerti. Ya, karena dia beritakan di media sosial, di YouTube bahwa dia nggak berani bicara, dia nggak telepon dan sebagainya. Nah, jadi saya bilang, Pak pengacara, saya tidak menggalang dana, Bu. Nggak ada, coba periksa YouTube saya. Saya cuma menyuruh semua tetap donasi. Berapa rupiah pun uang Anda, berbagilah donasi untuk kepentingan Pak MKC, tapi melalui rekening yang sudah dipercayakan oleh keluarga, yaitu Pak Saifuddin Ibrahim. Nggak ada yang lain. Itu tema pembicaraan itu, Pak. Saya dituduh bangun, bahkan sudah dituduh sudah menerima 400 juta penggalangan dana dan sebagainya. Ngaco ini. Makanya saya perlu klarifikasi. Ya, bagaimana Pak Febri? Ya, jangankan Bapak mungkin yang ibaratnya bersuara membela Pak MKC. Keluarganya sendiri pun kan ada yang dibilang kadrun lah, ada yang dibilang katanya hanya mementingkan uang, katanya kan tidak memperdulikan Pak MKC. Padahal seorang istri ini dia puntang-panting, Pak. Iya. Gitu loh. Dan kami juga sebetulnya sedih dan miris ketika ada anak-anak Tuhan dan hamba Tuhan yang membantu, tapi beliau mengeluarkan statement yang menurut saya tidak pantas gitu loh. Justru pihak keluarga sangat-sangat berterima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah mendonasi, sudah peduli dengan kondisi keluarga Pak MKC, dengan kondisi kondisi Pak MKC juga. Beliau sangat berterima kasih. Tapi seorang istri yang ibaratnya nggak berpendidikan tinggi lah, Pak, berbicara itu mungkin senuraninya beliau gitu kan. Saya maklumin itu, dan beliau hanya berharap kok, beliau hanya meminta doa dan dukungan. Ya. Janganlah terus di framing gitu loh. Iya. Beliau berbicara apa, dipelintirnya seperti apa. Betul. Contoh kayak kemarin yang Bapak bilang itu, mungkin pembicaraan itu waktu di channel Bapak ya, waktu katanya meminta maaf segala macam. Sebetulnya begini yang beliau jelaskan adalah, kalau memang ada jalan untuk restoratif justice sebetulnya. Jadi proses di luar pemidanaan untuk Pak MKC dan Pak Yahya Waloni. Apakah salah seorang istri mengharapkan seperti itu? Iya. Gitu loh. Wajar. Itu yang diharapkan oleh seorang istri. Iya. Nah, seorang istri di sini mengharapkan kepada Yang pemuka, penting suaminya aman. iya, mengharapkan kepada petinggi-petinggi di negara ini bahwa diadakan restoratif justice. Bukan meminta maaf dan peluk-pelukan, bukan sebetulnya. Beliau mengharapkan adanya restoratif justice. Itu istilah hukumnya. Iya. Adanya penyelesaian hukum di luar pemidanaan. Mungkin itu akan lebih baik, karena dalam proses penangkapan Pak MKC ini tidak ada peringatan satu kali pun ke beliau gitu loh. Jadi beliau masih mengharapkan ada kebijakan, ada segala macam. Bukan berarti kami mengemis, tapi memang diadakannya restoratif justice. Atau bahasa awamnya menempuh jalan Iya, damai. menempuh jalan. Iya kan? Tapi berdamai juga kan kita nggak bermusuhan, karena ini kembali lagi ini adalah Sebenarnya artinya ini. spiritual dari Pak MKC sendiri. Ya kan, mungkin dianggap ada yang tersakiti lah. Iya. Intinya kan ke sana. Tapi Saya ngerti satu video yang beberapa bulan lalu itu yang diunggah lagi, yang Pak MKC minta maaf, bukan minta maaf kontennya, seolah-olah apa yang Pak MKC yakini dan beritakan itu salah dan dia minta maaf. Bukan, gaya bahasanya memang begini, mohon maaf saya harus menyampaikan hal ini. Itu bukan mohon maaf untuk mengaku berdosa bersalah atas ajaran yang dia sampaikan atau dia yakini. Bukan, saya udah jelaskan gitu loh.
Tapi itu tetap digoreng-goreng saja. Dan cilakanya banyak teman-teman Kristuber juga yang menggoreng hal ini. Itu yang saya juga bertanya, kok begini ya? Bukannya kita bersatu untuk mendukung Pak MK Aceh? Sekarang macam-macam hal itu, ini ditubruk-tubrukin segala macam. Itu yang kami bingung Pak sebetulnya. Iya. Kenapa Saya sih? boleh tambahin sedikit Pak? Silakan Pak Martin. Jadi gini ya, awal mula permasalahan ini tuh ketika saya dapat telepon dari rekan kami juga, Bang Kamarudin Simanjuntak, di mana dia dihubungi oleh temannya, namanya saya lupa, marganya Siahan kalau nggak salah. Menurut versi temannya ada uang senilai berapa ratus juta. Dia nanya, udah terima belum? A1 ini katanya. Rekan saya bilang, oh nggak pernah, mungkin rekan saya kali. Ditanyalah saya. Maksudnya Pak Kamarudin bilang kepada teman yang telepon itu, Iya. nggak pernah terima uang kan? Nggak pernah. Oke. Nah, akhirnya dia nanya saya, Martin, maksudnya kan dia manggil saya Bapak Tua karena sama-sama Simanjuntak. Bapak Tua ada terima uang 400 juta. Apa itu? Saya bilang. Aku nggak ngerti uang-uangan, saya bilang. Saya nggak ngerti uang-uangan. Saya masuk di sini aja nggak ngebahas fee kok. Dikasih duit nggak ada. Tapi nggak 400 juta. Dapat saya uang, dapat, tapi nggak 400 juta. Lalu sampai akhirnya ada datang orang Aceh, saya lupa namanya itu. Wah, bersitegang segala macam. Katanya kita disuruh telepon si siapa? Paul Zhang ya. Kita bilang, kenapa kita mesti telepon Paul Zhang? Kita tidak ada hubungan hukum dengan Paul Zhang. Sampai akhirnya saya jelaskan juga, you orang punya standar, kami juga punya standar dan punya prinsip. Mungkin karena panjang bersitegang segala macam, sampai hari Senin kami teleponan, masuklah itu yang namanya Paul Zhang itu. Dia bilang, ini salah pengertian katanya. Kita bukan ngasih duit 400 juta, tapi kita mendonasikan, membantu donasi senilai 400 juta. Pak Kamarudin bilang, mana bukti transfernya? Oh nggak begitu Pak Kamarudin, kita ini cuma membantu donasi. Ya udah, akhirnya kan gini Pak, saya orangnya orangnya selalu orang-orang to the point Pak. Saya malas bertele-tele, karena ada sejam ngomong itu TikTok begitu-gitu aja. Intinya kita tidak tahu mengenai penggalang dana karena itu bukan otorisasi kita. Kita masuk udah ada, ternyata seperti itu. Nah akhirnya saya bilang ke mereka, ya sudah lah gini lah, ini kan sebenarnya intinya kan lu orang mau tanya, lu orang mau gua nanya ke Pak Saipudin kan, maksudnya ada nggak tuh duit itu kan? Saya to the point aja di situ Pak. Ada kok saksi-saksinya, ada Amin Wijaya di situ. Ya udah, akhirnya nanti hari Selasa gua ada urusan sama tim hukum untuk mendampingi Pak Aceh. Saya tanya nanti, tunggu ya, saya tanya ke Bapak, memang ada dan uangnya standby. Ada. Siap dipertanggungjawabkan. Dan saya juga bilang sama Amin kok, Min lu jangan gitu-gitu amat lah kok. Bilang sama teman-teman lu tuh, kalau memang mau pertanggungjawaban nanti gua atur, gua fasilitasin offline. Tertutup aja, nggak usah dipublikasikan, tapi jelas, nih uangnya ada segini, sisa segini nanti buat ini. Begitu saya tahu bahwa memang ada, ya udah, masalah di mana gitu loh. Kan kawan-kawan ini aja yang besar-besarin Pak. Iya, jadi begini. Tapi itu bukan dari Paul Zhang, itu uang sudah ada di tangan saya gitu. Iya, akhirnya juga awalnya kan teman-temannya bilang bahwa ada 400 juta sudah dikasih. Walaupun akhirnya si Paul Zhang ini klarifikasi, oh bukan begitu Pak Kamarudin, ini salah pengertian. Kami itu membantu untuk menggalang dana. Uangnya sudah ada di rekening Pak Saipudin. Jauh sebelum itu sudah ada. Ya, nah intinya seperti itu. Saya bilang, ya udah mana sini rekap bukti transfernya. Wah, panjang kali lebar sampai akhirnya waktu Pak Kamarudin ngancem, kalau kalian nggak jelas, saya akan umumkan di berita nasional dan berita internasional bahwa stop penggalangan dana. Nah, karena saya menghargai etiket baik mereka, kan saya nggak mau juga nih, namanya kerja mereka kan baik juga menurut saya kan, dan katanya mereka sudah sepakat sama Abi. Saya tengahin, udah intinya gini dah, saya tanya Abi besok, ada nggak uangnya? Ada. Dan Abi pun memang sudah pernah bilang sama saya, walaupun tidak secara eksplisit dengan nilai segitu. Saya ingat itu hari pertama saya dampingin Pak Aceh, Abi bilang, kalaupun memang nanti butuh support, sampaikan aja. Jadi ini, yang saya persoalkan ini narasi yang sesat, yang dibangun oleh pihak Paul Zhang. Kenapa saya bilang narasi sesat? Karena tadi malam juga Pak Kamarudin kami berbicara di telepon Pak Martin. Beliau terangkan, bahkan lebih lengkap dari apa yang saya dengar. Hampir 1 jam saya bicara sama beliau. Ya, beliau bilang, Pak,
seperti itu. Ada dari Amerika telepon seorang ibu nanyakan, "Bapak sudah terima uang saya, dana saya?" Ya. "Dana apa, Bu?" "Apa Ibu transfer pakai euro, pakai dolar, pakai apa?" misalkan gitu ya. Terus karena dia bilang, "Enggak, undang lagi, dipanggil lagi, ada yang nama Putih, apa segala macam, saya nggak ngerti siapa-siapa orang itu, saya juga nggak terlalu ingat." Sampai kepada Pak, akhirnya Paul Zhang sendiri yang bertelepon, ya sama Pak Kamarudin Pak. Paul Zhang sendiri yang bertelepon atas Kamarudin, langsung ditemplak Paul Zhang, bahwa kamu jangan macam-macam, nggak seperti itu. Akhirnya Paul Zhang bilang, "Oh, salah paham Pak Kamarudin, begini. Seolah-olah artinya dia perbaiki bahwa itu salah, nggak keliru, bukan begitu maksudnya. Jadi belum ada yang ditransfer, dananya belum ada yang ditransfer dan sebagainya gini. Nah kemudian dia bangun narasi sesat lagi di publik, Pak. Ini yang membuat jadi kekacauan. Jadi seolah-olah Pak, yang dia buat branding ini ya Pak pengacara, mohon maaf ya Pak Saifuddin, ini tafsiran saya aja. Jadi dia ingin membangun atau menggiring opini untuk menjatuhkan kredibilitas Pak Saifuddin di mata orang-orang yang sementara ini sudah mendonasi, mencurigai. Untuk apa? Menyiapkan rekening baru. Untuk apa? Saya nggak ngerti untuk apa dia mau pasang rekening baru lagi. Makanya saya tanya, apakah keluarga sudah menerima permintaan izin baik dari Paul Zhang yang katanya mengaku mengebosi semua ini? Ya saya pakai istilah, dia menganggap dirinya bos atas semua. Orang harus bertanggung jawab kepada dia. Ini kan ngebosi orang gitu loh. Nah saya mau tanya sama keluarga, apakah Paul Zhang, si bos, sang bos besar itu, ya, yang mengatakan dirinya paling berani di dunia? Kalau bagi saya itu pengecut. Berani apa? Kalau di luar, kalau dia berani bicara kayak Joshua Tewu di negeri sendiri bicara, bukan cuma ribut-ribut di luar Pak, baru galang orang luar untuk memprovokasi Indonesia. Kita di sini yang terancam justru. Kalau dia berani bicara di Indonesia, pulang, nyerahkan diri. Nah, itu sebabnya saya mau katakan, Bu, klarifikasi sekali lagi. Belum ada atau sudah ada, benar atau tidak, bahwa ada orang yang sudah minta izin resmi untuk membangun satu rekening baru atas nama MKC, bela MKC, demi kemanusiaan MKC. Gimana, Bu? Yang pertama saya nggak kenal juga Pak Paul Zhang, juga pokoknya nggak kenal, juga nggak pernah ditelepon, nggak pernah minta izin, itu aja. Saya nggak kenal Pak Paul Zhang dan nggak menerima dari Pak Paul Zhang juga. Oke, Pak Febri. Pak Pastor begini, saya sempat waktu itu masuk ke Zoom-nya beliau, ke Zoom-nya Pak PZ ini. Beliau menanyakan dari pihak keluarga kesepakatannya pakai rekening siapa katanya, kan? Saya pribadi menjawab, silakan gunakan pakai rekening Habib Saifuddin. Karena kenapa saya mengatakan pakai Saifuddin Ibrahim? Agak keras, Pak. Satu, sekarang beliaulah bapak kami. Ya. Beliau yang sudah tahu, ibaratnya yang sudah ada pernah di dalam, sudah pensiun dari dalam gitu Pak. Beliau akan tahu alurnya harus kemana. Gitu loh. Karena beliau juga pasti punya strategi. Dan saya pernah tekankan ke Pak Paul Zhang, saya pakai punya rekening Pak Saifuddin Ibrahim waktu itu. Dan beliau juga setuju. Beliau malah membuat baru malah waktu itu kan. Nah, ternyata kesini kenapa harus pengacara yang karena Abi mungkin nggak menjawab atau apa kan, kenapa ke pengacara gitu? Karena kami tekankan, kami juga memiliki beban moral berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Dibayar atau tidak dibayar, kami ketika sudah menandatangani surat kuasa itu kami harus profesional menuntaskan itu. Walaupun taruhannya nyawa buat kami. Kita bisa mengerti itu Pak Febri, kenapa keluarga memilih Abi Saifuddin, karena punya ikatan psikologis pertama. Betul. Kedua, punya ikatan historical. Ya. Sudah lama Abi Saifuddin saya tahu berteman baik dengan Pak MKC kan? Betul. Justru Paul Zhang nggak ngerti siapa Pak MKC, nggak ngerti, baru-baru ini aja kan. Tapi kalau Pak Saifuddin jelas keluarga kenal, pernah bertemu di Bali langsung jauh sebelum ada perkara ini. Betul. Dan itu sebabnya kalau keluarga memilih Pak Saifuddin punya rekening yang mengkoordinir dana dan
soal menentukan tim-tim pengacara yang ini, saya pikir itu berdasar sekali, Pak. Ya, dibandingkan orang lain yang mendikte keluarga untuk harus begini, orang yang tidak dikenal. Ya, betul, Pak. Seharusnya begini Pak, ketika sudah ada statement dari pihak keluarga ditentukan satu tempat, harusnya beliau juga mengerti. Jangan cecar ke sana ke sini, jangan anggap Abi nggak transparan atau segala macam. Saya yakin Abi punya strategi. Ya. Itu yang saya yakini. Sampai pengacara dihina-hina, Iya, sampai modal ini, modal itu segala macam. Mengamuk betul, Pak Kamarudin. Pak, sorry Pak, saya sebelum megang Pak Aceh, saya megang artis Pak. Jadi kalau mereka bilang saya abal-abal ya terserah mereka, tapi saya pegang artis Pak. Iya, lalu mau dibandingkan dengan pengacara siapa? Dan saya pikir ini Paul Zhang ini ada niat ini untuk mengganti pengacara dengan pengacara yang dia sudah siapin nih, sampai bangun hal yang buruk untuk pengacara Pak Kamarudin dan kawan-kawan. Intinya Pak begini Pak, sebelum kita yang tangani Pak MKC dengan ketua tim Pak Kamarudin, kita juga nggak mungkin lah cerita histori ke belakang yang sebelum-sebelumnya gimana sih kawan-kawan kita nggak mungkin jelek-jelekin ke sana. Betul. Pada intinya kami juga berterima kasih kepada tim yang pertama sudah mau ibaratnya datang ke Barreskrim untuk berniat menemui Pak MKC walaupun tidak berhasil waktu itu. Nah, keputusan keluarga, keputusan dari Bu KC juga untuk mencabut semuanya jatuhlah ke kami Pak, gitu loh. Dan kami juga baru menandatangani surat kuasa itu dan masuk ke Barreskrim sekitar tanggal 15 September. Nah, disitulah kenapa selama ini kami tidak berani berbicara ke publik dengan lantang atau apapun, karena Pak MKC sendiri belum menandatanganinya Pak surat kuasa tersebut, gitu loh. Jangan sampai kita berbicara di ruang koridor sebelum seseorang tersebut memang mempercayakannya ke kami. Itu juga suatu kesalahan, karena ditakutkan beliau yang di dalam keberatan gitu loh. Saya nggak pernah menyuruh kalian untuk berbicara. Oke, baik Pak. Saya sendiri harus mengatakan dalam hal ini saya bersih, semata-mata saya bersuara di channel saya, bahkan tanpa istilahnya disuruh oleh Pak Saifuddin. Ibu bantu Pak bersuara, nggak ada yang suruh saya. Saya sendiri terpanggil hati nurani saya untuk menyuarakan kebenaran bagi Pak MKC. Nah, termasuk pengacara tidak ada yang bilang tolong Pak Joshua di channel Bapak, nggak ada sama sekali. Nah, ini perjuangan hati nurani. Saya berbicara dan puji Tuhan banyak respon yang positif Pak untuk terus memperjuangkan beliau. Tapi tiba-tiba angin ribut melanda. Nah, ini kan kacau balo dan branding buruk terus sampai termasuk masalah doktrin dibawa-bawa. Dan sebagainya. Ini kan kacau. Nggak ada hubungan doktrin. Bahkan saya sudah umumkan kita lepaskan semua atribut agama Islam, Kristen, Katolik. Sudah kantongin masing-masing itu agama surgawi. Kita punya satu agama baru untuk orang Indonesia, agama kasih, agama cinta kasih, agama kasih sayang. Ya, teologi kita Pancasila, gitu. Kitab suci kita Undang-Undang Dasar 1945. Ya, dan banyak lagi 7 hal yang saya untuk apa? Persatuan Indonesia. Betul. Supaya kita semua tanpa pandang bulu, tanpa pandang agama, ras, suku dan sebagainya, kita bersatu untuk menegakkan hukum di Indonesia untuk kemanusiaan Pak Advokat. Iya. Tapi lihat orang-orang Kristen sendiri nih, Kristober sendiri nih, yang justru membuat sampai channel-channel Islam ketawa, dan saya lihat channel Islam, ya perang nih apa dan sebagainya. Ini kan ngaco. Jadi kira-kira seperti itu. Baik. Saya ada tambahan sedikit Pak. Ya silakan Pak. Tadi saya menyambung pembicaraan rekan saya mengenai pro bono ya. Saya pribadi bersama juga dengan tim kuasa hukum tidak pernah mengurusi donasi sebenarnya Pak. Kami sampai mengurus donasi ini berarti mencari tahu ya justru karena mereka itu. Harusnya kalau memang sudah ada kesepakatan dengan Abi dan percaya sama Abi, ya udah. Kenapa mesti nanya-nanya ke kami? Itu berarti awal permasalahan dari siapa kalau menurut Bapak kalau seperti itu? Sampai akhirnya kami ngurusin ini. Masalah donasi kami gak ada urusan Pak. Iya betul. Kami taunya kerja aja udah. Dan akhirnya karena masalah ini dibawa-bawa statement rekan kami Pak Kamarudin yang bilang bahwa pro bono dan pro deo. Iya, dihina juga itu istilah itu. Dihina Pak. Iya. Dihina. Bahkan kami dikatakan pengacara bodoh, sekolah di mana, Iya. bau amis, akan menjual klien. Iya. Maksud saya ini apa sih sebenarnya apa? Dipertanyakan Iya, ini sekolahnya di mana sih? apaan? Alma mater dibawa-bawa dihina-hina. Wah, kalau mereka mau nantangin alma mater saya hati-hati Pak. Cok. Banyak cetakan orang-orang hebat Pak. Ya
saya ini banyak nih chatting-chatting yang mengatakan Pak Joshua jangan ngomong, nggak tahu dari awal. Saya memang nggak tahu dan memang nggak mau tahu. Urusan saya menyuarakan kebenaran, itu aja. Tapi saya kemudian diseret-seret gitu loh. Nah itu yang saya klarifikasi, bukan soal saya mau campurin urusan Pak MKC dengan pengacaranya dengan Pak Saifuddin. Nggak ada urusan saya itu, gitu loh. Saya semata-mata hanya untuk menyuarakan kebenaran, tapi saya diseret Pak. Apalagi terutama masalah strike ini dengan saya membuka donasi katanya untuk rekening baru. Saya bilang kan fitnah, jahat ini betul-betul. Nah nanti soal itu Pak Saifuddin akan klarifikasi. Ya, silakan Pak Febri sebelum Pak Saifuddin. Ya, dan begini, terkait teman-teman yang mungkin di YouTube mengatakan bagaimana Pak MKC kondisinya segala macam gitu kan. Kami bukan menutup-nutupi di media online ini. Alangkah eloknya mereka datang. Ketemu langsung dengan Pak MKC. Itu mungkin lebih bijak daripada kami bersuara, "Oh, gimana Pak MKC, apakah sudah diobati itu belum?" segala macam, kan banyak sekali tuh. Oh, sudah bisa dibesuk, Pak? Sudah. Ini mesti dikasih tahu pemirsa. Ini sudah bisa dibesuk. Jadi nggak ada alasan lo bilang cerita-cerita nggak ini kan, supaya lihat sendiri bagaimana kondisi di dalam kan. Betul. Itu lebih bijak mungkin Lebih menurut bijak. saya daripada mereka menerka-nerka bagaimana, dan jangan serang kami terus gitu loh. Karena bukan kami baper ya, Pak. Kita berusaha secara prosedural, kita memohon ke Kapolri, kita memohon juga ke LPSK, kita mohon ke Komnas HAM untuk supaya klien kami yang di dalam ini dalam kondisi aman, dan ya puji Tuhan beliau untuk saat ini dalam kondisi yang maksudnya terjaga gitu. Ya. Kondisi tidak yang seperti yang lalu-lalu, dan sudah memiliki privilege tempat ya. Ada tempat yang menurut saya aman untuk saat ini. Supaya pemirsa tahu lah gitu loh, Pak. Dan sebetulnya saya juga dengan rekan ini ingin menanggapi sedikit. Hah? Nanti. Takutnya langsung ke Abi kan. Yang mana yang situ? Yang terkait abang kita. Oh, nanti. Oke. Oh, ada yang mau disampaikan tapi nanti setelah Nanti. itu ya. Ini clear dulu sama yang masalah strike itu. Masih ada Pak yang mau diklarifikasi dulu? Enggak, kalau masalah itu udah cukup. Intinya kami tidak ngurusi donasi, tapi kami terpaksa menanyakan itu kepada Abi karena mereka sendiri yang mancing-mancing kami. Nggak ngurusin donasi, Nggak tapi ngurusin, Pak. ngurusin Kami strike. fokus. Nggak ngurusin. Ngurusin strike. Saya difitnah malah, Pak. Saya difitnah. Bayangin. Bener nggak ini? Kalau Paul nggak bantu teriak di penjara udah tinggal nama. Ya, coba jelasin dulu ini. Ya, Nggak usah. janganlah memfitnah. Gitu loh. Ya, jadi banyak narasi-narasi ini kan fanatisme kepada Paul Zhang yang buta, yang disesatkan, yang nggak ngerti apa-apa. Ini narasi buruk dibangun ditelan-telan begitu aja. Narasi sesat yang dibangun ditelan begitu aja. Seolah-olah Paul Zhang adalah pejuang dalam hal ini. Saya bukan mau bilang apa. Saya hargai, saya hormati, saya senang, dan bahkan saya bela-belain Paul Zhang juga kalau dalam banyak hal kok. Tapi kalau sampai begini caranya setan-setanin gue juga tadi malam, wah saya nggak terima. Saya bilang saya nggak ada urusan dengan donasi, saya nggak ada urusan dengan strike dan sebagainya. Itu urusan penuhnya Pak Saifuddin dan keluarga. Nah sekarang Pak Saifuddin, ini angin ribut sudah melanda, taufan dan bencana. Ya, tapi orang benar akan tetap berdiri teguh. Nah itu sebabnya Pak Saifuddin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan nih. Kenapa Pak Saifuddin tidak mau bicara? Kenapa Pak Saifuddin tidak mau transparan? Kenapa Pak Saifuddin nggak mau bertanggung jawab? Pertanggungjawaban apa yang mau dituntut? Orang perjuangan masih jalan belum selesai dan sebagainya, ya. Dan Bapak yang harus jelaskan, Pak. Silakan Pak Saifuddin. Haleluya. Saya uang kecil itu kalau cuma segitu berkumpul aja uangnya kok harus saya pertanggungjawabkan, aneh. Anak istrinya tinggal dengan saya. Untuk apa saya ngomong? Ini nih segini sekarang nih. Ini segini nih. Hari ini segini. Lo tutupin. Oh, Nggak ada yang sulit Pak tutup. Saifuddin dikasih lihat semua yang masuk Ini sama Ibu. setiap hari mereka lihat kok. Karena memang pihak keluarga juga meminta ke Abi bahwa nggak usah ditampilkan di YouTube ini. Takutnya karena kenapa saya membaca itu, setiap kita mengatakan apapun itu pasti digoreng. Iya. Iya. Selalu digoreng-goreng. Ini yang membuat keluarga sebetulnya bingung. Mereka ini mendukung siapa sebetulnya?
Ketika ada yang memegang perkara ini, mereka goreng, oh ini nggak bener, yang bener ini. Maunya, ya kita juga nggak mungkin ngikutin apa kemauan. Jadi gini Feb, ini kan narasinya katanya jangan sampai beli BMW. Nah, ini sebenarnya saya bukan ikut campur Feb ya. Sebenarnya ini yang harus kalian jawab. Apakah kalian mau beli BMW? Atau Ferrari? Enggak serius, coba dijawab dulu gitu loh. Karena kan selalu gitu narasinya kan, beli BMW, Kalau beli itu Ferrari. gitu, Bang. saya yang janjiin. Nanti Enggak, kamu Be. punya rumah. Bang, Tenang sorry. aja, saya bilang gitu. Mobil yang ada pun dijual, Bang. Iya. Ngapain Iya, kita enggak, mikirin? maksudnya kan kawan ini bilang kamu katanya nanti jangan-jangan dipakai buat beli BMW, Iya. dipakai buat beli Ferrari. Makanya itu yang jawab dulu tuh. Menurut saya itu harus di-clear-kan gitu. Fitnah keji, Itu Pak. satu Bisa di perkataan yang menghina sebenarnya. Enggak. Oh, di dalam hati saya mau jual apartemen. Iya. Iya, untuk mereka. Lalu kenapa saya harus mengambil uang mereka? Enggak. Bahkan saya sudah memberikan uang lebih dulu untuk makan, untuk mobil yang kami punya pun dipakai oleh mereka. Saya enggak ini pakai. Saya nggak pernah suruh beli bensinnya, saya Iya, yang beli semua. bensin. Kok ada orang yang mau merusak apa yang saya lakukan dan urusan yang saya lakukan? Justru ada judul Saifuddin Ibrahim korupsi. Lah saya pejabat apa? Saya sudah merasakan bagaimana penderitaan istri saya ketika saya di dalam. Jadi itulah yang saya rasakan dengan istrinya Pak Kace dan keluarganya. Jadi kalau ngomong ini aduh receh. Saya membangun pesantren itu 3,5 triliun. Saya ini bagian untuk mencari duit juga waktu itu. Loh sekarang kok enak saja. Jadi orang Kristen saya kok ngemis. Ya maaf gitu saja. Saya tinggalkan 3 rumah, tanah-tanah yang saya miliki saya tinggalkan semua. Jadi begitu. Jadi maafnya, kalau saya tidak menjawab Paul Zhang, dia telepon. Nanti saya digoreng lagi, dihina dan diejek lagi. Jadi maaf ya Pak Paul Zhang, mungkin Bapak nonton, maafkan saya. Tetapi saya tidak pernah berkhianat kepada teman baik saya. Kalau saya sudah makan satu piring dengan dia, saya tidak akan pernah berkhianat. Tidak pernah mengkhianati teman. Itu sebabnya saya lebih baik diam. Saya fokus untuk keluarga MKC. Bahkan saya pertaruhkan reputasi, kehidupan saya dan nama saya dan kehormatan saya. Jadi begitu hambanya, maafkan saya. Tuntutan di publik Pak yang dibangun, digiring opininya oleh Paul Zhang soal pertanggungjawaban publik. Bapak kan itu dianggap orang yang dipercayakan publik katanya untuk bertanggung jawab. Nah pertanyaan saya sekaligus kepada pengacara nih, sebenarnya dalam hal dana donasi ini yang paling bertanggung jawab, artinya yang paling Pak Saifuddin ini memberikan pertanggungjawaban kepada siapa yang mestinya yang paling prioritas? Apakah harus dibeberkan semua di publik, semua pendapatan? Saya percaya donatur pun tidak mau namanya dibeberkan dan seterusnya. Nah ini kan kepada keluarga, karena yang mau dibantu kan keluarga ini, MKC. Berarti pertanggungjawaban Pak Saifuddin ini terutama kepada keluarga toh. Dan tadi saya kalau saya nggak salah Bu, keluarga bilang, Pak Febri bilang, semua dana yang masuk, Pak Saifuddin perlihatkan kepada keluarga. Ini, yang masuk ini. Ya. Itu berarti tidak ada alasan dong, opini digiring, kecurigaan dibangun, untuk menuduh Pak Saifuddin Ibrahim korupsi, memanipulasi dan menyalahgunakan keuangan untuk MKC, yang dalam hal ini keluarga mewakili. Ya, buktinya keluarga tahu semua. Cuma kalau semua harus dibeberkan, mohon maaf sekali lagi tidak mengecilkan nilai. Aduh, kita baru bisa mengumpulkan ratusan juta di sebelah nih untuk perjuangan Yahya Waloni. Dahlah, ngeri. Puluhan miliar sudah digalang Pak. Baru kita sok-sok jago, paling anggap diri paling hebat.
Apa yang kita mau hebat-hebatkan? Ini contoh ya. Iya. Jadi kira-kira Pak, saya juga pikir, saya pikir ini Bapak klarifikasi lah. Saya pikir Bapak itu marah kepada Paul Zhang atau diamin dia, kenapa? Karena pengacara Anda dihina oleh dia. Ya, saya nggak tahu itu. Saya cuma berasumsi. Bapak bisa bantu jelaskan kalau bagaimana? Silakan Pak. Saya sudah lebih tahu dari siapapun tentang pengacara saya. Jadi apalagi pengacara saya dihina, bau amis, wah itu omongan tak berdasar, dan saya tidak berani mengatakan kepada teman saya kalau saya sudah berteman dengan orang, saya selalu setia. Itu sebabnya saya setia dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu tanpa direkayasa. Kesetiaan saya kepada Yesus Kristus walaupun tidak kelihatan, itu tidak bisa direkayasa. Apalagi dengan orang yang membela teman saya. Teman saya itu adalah Pak KC. Harus saya bela habis. Pak KC Saudara-saudara ini. karena saudara sedarah dengan saya. Amin. Nah, orang yang membela Pak KC ini, nah saya harus tahu persis beliau, dan saya kenal persis Pak Kamarudin dan Pak Martin ini daripada siapapun sekarang ini. Jadi saya tahu persis bagaimana langkah-langkah, dan setiap hari kami tidak pernah lupa untuk koordinasi. Setiap hari. Setiap hari saya tidak pernah lupa hari ini bagaimana, apa yang sudah disampaikan, bagaimana. Tetapi Anda tahu bagaimana hari ini betapa susahnya kami melawan kekuatan yang dahsyat ini, sampai MKC itu tidak diizinkan untuk berobat. Ini adalah suatu hal yang memang kekuatannya luar biasa. Kami sudah kesana kemari dan berusaha. Tetapi ketika saya diinterogasi sebagai saksi yang meringankan, saya tanya kepada penyidik, bagaimana, MKC aman? Oh aman, begini. Jangan sampai dia disentuh lagi. Itu menyentuh Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Tuhan Yesus yang kalian sentuh. Saya bilang begitu kepada penyidik kemarin, kaitan dengan pertanyaan-pertanyaan saudara. Jadi sebenarnya saya karena menghina pengacara saya, pengacara kami, makanya ya maaflah Pak Paul, ya, karena kita nggak bisa ketemu, jauh dari sana. Saya nggak suka ribut, gitu. Intinya begitu. Sama saudara seiman ya. Saudara seiman saya nggak berani. Siapa tahu Anda lebih diurapi oleh Tuhan daripada saya. Maka Daud itu takut dengan Saul, Raja Saul, karena Saul diurapi Tuhan. Lebih baik menghindar walaupun dimusuhin. Itu langkah yang diambil oleh Daud ketika dikejar-kejar oleh Saul. Dan saya tahu firman itu. Makanya saya tidak ribut. Kita dipermainkan oleh saudara di sebelah sana. Dihina. Baru uang 500 juta. Dulu uang miliaran itu sekali batuk saya. 1 miliar, bukan 500 juta. Kasihan. Dan mungkin perlu diklarifikasi juga atas rekening liar yang dianggap Bapak buat dengan saweran-saweran itu dan sebagainya. Pokoknya saya tidak mau menerima uang yang dikumpulkan oleh Paul Zhang, gitu aja. Karena gini Pak, jadi kita mau klarifikasi ini Pak pengacara untuk semuanya clear. Artinya gini, terserah pemirsa. Ya toh, mau nilai yang mana? Narasi yang dibangun oleh Paul Zhang atau apa yang kita buka sekarang ini? Ya. Soal transparansi itu relatif. Berdasarkan perspektif masing-masing. Ya, perspektif pengacara kalau bicara transparansi
lalu itu berkaitan soal strategi perjuangan hukum, tentu nggak bisa dipublish. Soal kebijakan Pak Abi juga tidak mau itu nilai-nilai dibuka di umum, apalagi mau menunjukkan nanti dituntut nih siapa-siapa yang donasi. Wah, itu jadi kengerian tersendiri. Saya dengar Pak, benar apa tidak? Bahkan rekeningnya Pak MKC sendiri mau dikriminalisasi loh, dengan alasan kristenisasi dan sebagainya. Apalagi rekening yang mau menggalang untuk bela orang yang dituduh kristenisasi dan penghinaan agama nih. Itu bisa jadi masalah kalau misalkan hal-hal seperti ini dipolitisasi. Ya. Nah, Kasih juga itu sebab katanya cari panggung Pak Joso Dewa. Klarifikasi. oh, saya nggak cari panggung. Kalau orang bilang saya mau cari panggung, nggak, panggung saya sudah bahkan saya sudah udah orang nilai sendiri lah. Panggung apa? Panggung saya sendiri. Nggak ada yang bikinin saya panggung kok. Ya, dan saya juga kalau saya mau bicara. Bahkan channel saya Pak Saifuddin pernah 2 bulan saya nggak isi apa-apa Pak, karena saya sibuk. Kalau saya mau bicara kayak YouTuber dalam pengertian memang orientasinya kejar uang dan sebagainya, nggak cukup Pak. Apa yang saya biayai di sini nggak nutup dengan pendapatan YouTube. Ya, semata-mata saya hanya untuk menjadikan ini kayak Pak Saifuddin, menjadikan channel YouTube ini sebagai media untuk menginjil Pak, untuk menyampaikan pengajaran, untuk melakukan pembelaan iman. Karena saya seorang apologet, beliau penginjil. Channel inilah yang paling efektif untuk melakukan pelayanan dengan karunia talenta yang berbeda-beda. Ya, saya pernah 1 bulan nggak lakukan 2 bulan, makanya orang bilang nggak ada penontonnya. Bukan nggak ada penonton, karena memang saya nggak aktif. Seperti itu. Coba. Inilah aku kata. Dari awal juga udah memang Ya. banyak yang menuduh seperti itu. Saya mohon maaf ya. Digoreng lagi nih nanti. Pak Saifuddin sudah minta maaf karena merasa berdosa. Biarlah. Karena sudah bingung. Saya Mau jawab apa sejak lagi? saya nggak pernah minta maaf apa yang saya lakukan. Yesus tidak pernah minta maaf, Paulus tidak pernah minta maaf di dalam pelayanan firman Tuhan. Begitu juga saya ketika diadili, saya tidak pernah minta maaf karena saya tidak bersalah. Saya tidak akan minta maaf. Nah, kalau tadi ya saya minta maaf maksudnya ya saya tidak memperkeruh masalah ini, saya tidak ada maksud lain kecuali membantu Pak KC. Lebih lagi istri saya dengan istrinya Pak KC supaya saling belajar untuk ke depan ini. Bagaimana istri saya menghadapi persoalan yang begitu berat, tekanan dari para pengacara, tekanan dari polisi, tekanan dari masyarakat, tekanan dari keluarga. Oh, mengerikan semuanya. Ya. Nah, itu sudah dialami oleh istri saya. Saya bilang kepada ibu, janganlah menangis, biarin aja KC mau diapakan, itu sebuah kehendak Tuhan, aturan Tuhan, supaya nama dia yang naik gitu. Jangan sampai kita orang-orang Kristen ini ribut nggak jelas. Dan sejak saya masuk Kristen, saya lebih banyak disakiti oleh orang Kristen daripada ketika saya jadi Muslim dulu. Sok pintar semua gitu. Dan saya setelah membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, saya cerdas dengan sendirinya, saya pandai dengan sendiri, dan saya tambah pandai karena membaca Alkitab. Sehingga saya tidak terkecoh oleh rayuan dunia, oleh apapun kata orang, sehingga saya tetap memakai jalur saya, zona saya di dalam Indonesia bagi Kristus ini zona tersendiri. Dan ini zona senggol bacok gitu. Tahun ketiga saya jadi orang Kristen,
Saya sudah melihat suatu saat saya masuk penjara, sehingga saya tanyakan kepada istri saya ini, kamu sudah pikir-pikir mendampingi saya? Saya bukan pendeta biasa. Dalam sekali, Pak. Saya sudah tanya, ternyata dia siap. Oke, kita jalan. Gitu. Jalanlah kami. Tahun ke-10 saya masuk penjara. Dan apa yang sudah saya katakan jauh sebelumnya, bahwa kamu harus sanggup menghadapi keadaan saya ini. Jadi ya maaflah kalau saya harus mempertanggungjawabkan uang 500 juta itu. Ya ampun, ampuni saya Tuhan Yesus, terima kasih. Mungkin cuma mereka mau dengar seperti Pak Martin bilang, masih ada nggak uang itu atau Bapak sudah beli Ferrari baru? Itu aja barangkali supaya publik nggak penasaran, Pak itu uang 400 juta atau 500 juta, mungkin saya nggak tahu berapa nilainya karena saya bukan keluarga dan saya juga nggak ada urusan. Saya cuma mewakili publik yang penasaran mau tanya supaya ini bentuk pertanggungjawaban. Itu uang donasi yang dari rekening Bapak kurang lebih 400 atau 500 juta masih ada atau sudah berubah jadi Ferrari baru? Ya kalau beli Ferrari ya baru bannya 2 biji itu Pak. Oh baru bannya. Oh Bapak punya Untuk Ferrari. Luar biasa. Iya. Nah saya bilang begitu nanti dipikir Pak Saifuddin punya Ferrari lagi. Tapi dunia YouTube begitu Pak pengacara. Ya. Jam saya sudah ditaksir orang. Bayangkan Pak, saya lagi begini nih, jam saya bilang 5 miliar jamnya Pak Joshua Tewu. Kalau 5 miliar Pak mau Ferrari atau ini Pak? Nah, mobil saya katanya yang terparkir di bawah ini 8M. Luar biasa. Oh, Aminkan saya, Pak. Aminin aja. Amin. Jadi ini memang dunia YouTube Pak. Ya, tapi kita juga harus beri klarifikasi. Karena kalau tidak Pak, penghakiman itu akan terlabel terus. Bahwa seperti yang dikatakan mereka itulah begitulah. Tapi kalau kita sudah pernah melakukan klarifikasi seperti ini, Alkitab juga ajar, belalah perkaramu. Ya. Dan kita lakukan ini untuk apa? Kita nggak mau sembarangan difitnah orang, nggak mau sembarangan dan biarlah publik yang menilai. Karena ini kan YouTube ini bicara pertarungan publik, orang yang akan menilai yang mana yang benar, yang mana narasinya yang benar. Begitu loh Pak. Dan saya senang sekali Pak Saifuddin bisa mengklarifikasi. Dan soal hubungan Bapak dengan Paul Zangka, dengan Zhang Paul, siapapun dia, itu urusan Bapak, saya nggak campurin, itu urusan pribadi kan. Cuma karena nama saya dibawa-bawain, disetan-setanin lagi sama dia, saya juga harus bicara ini. Ya, dan sok pahlawan, sok jago, sok hebat. Kalau jago, hebat, masuk Indonesia bicara. Gitu loh. Betul. Saya di Indonesia nih, saya kritisi pemerintah, saya kritisi presiden, saya kritisi Kapolri, saya kritisi semua. Bisa lihat. Saya di Indonesia bos, di Indonesia dan saya cinta Indonesia. Betul. Ya kalau kau cinta Indonesia pulang pertanggungjawaban kau punya kelakuan. Benar. Pulang. Jangan cuma ngomong Berani di nggak? luar. Kalau berani masuk Indonesia. Saya Indonesia. Saya cinta negeriku, Indonesia. Jangan sok kau bangun diri sebagai pahlawan pencitraan diri. Kau buronan, gitu loh. Dan memang kau peleceh agama Islam. Kau melecehkan agama orang kok. Saya nggak pernah melecehkan agama orang. Saya bela agama saya bela iman saya dengan nyawa taruhannya. Kalau ancaman, puluhan ratusan orang telepon ancam saya bilang datang, nggak usah ancam-ancam, datang ketemu Joshua Tewu. Kau tahu alamatnya di Kalibata City, datang. Saya sudah bicara seperti ini bukan soal kalau mau bilang sok-sok berani jangan cuma ngomong di luar. Jangan dong, di sini bicara. Ya. Di sini seperti Joshua Tewu nih bicara di sini berhadapan. Kau belum pernah bicara berhadapan dengan mualaf-mualaf yang sinting-sinting, yang lawan-lawan iman Kristen peleceh-peleceh seperti yang dulu-dulu. Saya berkali-kali berhadapan dengan mereka. Saya berdua dengan Abid pertarungan jalanan dengan mereka itu di beberapa tempat. Saya berdebat di jalanan. Kau belum tentu melawan begitu. Kalau cuma ngomong di sana bersembunyi di balik suaka. Bah, bagi saya ini, nih, Paul, gini nih. Jangan dong. Saya mengaku saya teman baik, saya suka. Bahkan kita sering bertelepon. Tapi waktu kau setan-setanin saya kemarin, saya nggak terima.
Kaulah setannya. Saya hamba Tuhan. Kau nggak jelas, kau pendeta atau tidak nggak jelas. Lisensimu mana? Kau pendeta dari mana? Hamba Tuhan dari mana? Siapa yang mengayomi kau? Kalau saya jelas, produknya dari mana? Walaupun saya mengundurkan diri dari sinode saya. Bukan dipecat. Saya tidak pernah dipecat, Paul. Kau bangun narasi bilang saya dipecat. Memang jahat kau. Ya itu sebabnya silakan pemirsa timbang aja. Ya, silakan pemirsa timbang narasi mana yang benar, narasi mana yang sesat. Ya, Anda bebas, Anda punya hak untuk menimbang. Terakhir, Pak, kita mau bicara dalam kasus yang sedang heboh di dunia YouTube, ya, soal Counter Strike. Ini karena saya juga dituduh sebagai dalang ini. Ya, Bapak harus klarifikasi nih. Ya, masalah strike ini saya juga nggak ngerti. Ya, itu kan Bapak punya urusan, itu channel Bapak. Ya, dan ada urusan apa saya dengan channel Bapak? Enggak. Pak, Ya, maaf, sorry, sebelum masuk ke strike tadi, Ya. mungkin saya sedikit Biar Pak. bukan sedikit menambahkan terkait persoalan donasi ya Pak. Keluarga sangat-sangat berterima kasih kepada setiap hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang tergerak. Amin. Kalaupun memang ada yang meminta pertanggungjawaban, kami ingin diberitahu pertanggungjawaban yang seperti apa. Itu satu. Yang kedua, jangan cecar hamba-hamba Tuhan. Saya sudah pernah mencantumkan nomor telepon saya. Mungkin bisa saya ulangi juga Pak. Boleh, Nomor boleh. telepon saya. Bisa dicatat nomor teleponnya Pak Febri. Ini adalah keluarga sekaligus pengacara. Kalau saudara mau minta pertanggungjawaban sebenarnya begini nih caranya nih. Bukan di publik, tanya. Betul. Bapak, Ibu, bagaimana Pak Saifuddin? Apakah melaporkan berapa dana yang masuk? Ya, kan bisa japri atau telepon kan? Tapi ketika mereka misalnya menjapri saya dengan catatan satu, jangan sampai dipublikasi seperti yang sudah-sudah. Saya tidak tahu nomor siapa itu masuk. Tiba-tiba ngobrol begini, saya ngucap apa, dia bilang apa, dibikin konten di YouTube. Itu yang kita bingung. Sebetulnya nih Inilah Pak. Tujuan- Ini tujuan- Kristuber atau Islam Aber? saya nggak tahu juga. Mereka Nah, beliau juga bilang katanya hamba Tuhan. Aduh, kan inilah Saya juga anak kelakuan. Tuhan, saya juga ini Kristuber segala- nggak punya konten, nggak punya kreatif. Jadi segala macam dibikin konten. Ada chattingan pribadi mereka bikin konten, ada chattingan apapun mereka bikin konten gitu loh. Kalau memang mau dibikin konten, tolonglah hargai privasi orang, izin dulu gitu loh. Hormati adat ketimuran, dan kita juga diatur undang-undang ketika mau publikasi chatting secara pribadi. Jangan karena kita merasa berani sebagai YouTuber, mereka serampangan, oh ini bicara begini. Dan terkait uang yang mungkin sudah masuk saat ini untuk membantu Pak MKC, ketika hal tersebut akan mengganggu strategi kita penanganan hukumnya dan itu akan membahayakan, itu kami tahan. Saya sebagai anaknya, saya sekarang berbicara sebagai anaknya Pak MKC. Memang kami pihak keluarga yang menahan, jangan dipublikasi untuk saat ini, karena takutnya itu akan berbenturan dengan strategi tim pengacara Pak MKC. Tahan dulu, pemirsa dengar nih. Ini anaknya yang bicara loh, yang meminta supaya Pak Saifuddin tidak mempublikasikan itu. Ya, itu hak keluarga dong. Kenapa? Karena ada beberapa pertimbangan lah. Kok saya jadi? Karena ada beberapa pertimbangan strategis dan pertimbangan etika dan banyak pertimbangan lain sehingga keluarga menempuh kebijaksanaan, minta sama Pak Saifuddin jangan, enggak usah diekspos Pak. Betul. Iya. Dan kalau memang ada yang memaksa ingin mengetahui terkait nominal dan penggunaannya, silakan temuin saya. Nah, Kita bertemu, kita duduk, nanti kita tunjukkan untuk apa, untuk kemana. Dengan catatan, jangan dibuat konten. ya, nih pemirsa, kalau Karena- Anda mau karena, tahu, karena ini bukan dagelan. ya, Ini permasalahan serius ketika kita melontarkan sesuatu hal yang menjadi strategi. betul. Gitu loh. Jangan sampai membahayakan orang lain juga. Ya, Itu yang kenapa saya minta ditahan. Jangan sampai juga membahayakan hamba Tuhan juga yang menolong kami. iya, betul. Jadi kami mohon dengan segala hormat kepada teman-teman YouTuber yang saat ini tergerak untuk membantu Pak MKC, tergeraklah dengan tulusan hati, Ya. bukan dengan pamrih. Dan catatan Pak Febri, pemirsa catatan nih ya. Ini lihat baik-baik muka saya ini catatan. Yang berhak minta pertanggungjawaban yang nyumbang, ya. Yang nggak nyumbang nggak usah ribut-ribut. Lu nggak nyumbang ribut. Belum tentu lu jadi promotor nyumbang, belum tentu.
cuma jadi ini bisa aja gitu loh. Nah kalau nggak nyumbang bos ya, udah doa aja, tutup mulut, nggak usah koar-koar. Mana tuh bertanggung jawab? Lu siapa? Iya, ngapain? Untuk mau bertanggung jawab kepada kalian. Yang Pak Saifuddin bertanggung jawab adalah dengan keluarga nih, dengan ibu dan anak terkasih Pak MKC, yang katanya kalian mau tolong. Kalau mau tolong tulus aja, ya serahkan. Kalau misalkan nih Saifuddin Ibrahim menyalahgunakan dana kemanusiaan yang atas nama Tuhan diperjuangkan, dosanya kutuk tuh turun dari langit, gitu loh. Kok pusing amat? Gitu aja kok repot sih. Aduh, kampungan. Gitu loh. Ini Oke. salah satu. Jadi ini Bu Eni kemarin Ini bilang, asli ini. bagus anak kandung Pak KC bicara seperti ini. Kami membantu donasi sangat ikhlas dan kami percaya kepada pendeta Saifuddin Ibrahim. Itu asli Ini donatur. baru dibilang donatur yang tulus ikhlas. Ibu Eni Ketaren menjuah-juah, bujur. Tuhan memberkati ibu. Ya. Karena ibu menyumbang dengan tulus. Ya enggak ini Ibu Eni ini contoh nih pemirsa. Nih, Paul Zhang, ini Ibu Eni yang nyumbang real ya. Lu nggak tahu nyumbang apa enggak gitu loh. Dia aja nih nyumbang, dia bilang tulus, percaya Pak Saifuddin Ibrahim, dan saya percaya keluarga MKC. Kalau sudah ngasih, nggak usah ditanya lagi. Misalkan saya kasih nih, Pak, ini saya kasih sumbangin Rolex saya, Pak. Nah, Pak Bapak pakai aja nih, misalkan tuh. Nih, Bapak, saya mau tanya, Bapak mau pakai di WC atau di mana tuh? Gak usah ngatur. Kalau ngasih Saya gak udah usah ngatur. kasih, Bapak mau pakai di WC kek atau mau pakai begaya gitu loh. Yang penting saya sudah kasih gitu loh. Udah mulai habis lagi. Oke. Sekarang pengacara dicecar untuk mempertanggungjawabkan donasi katanya Pak. Kita mengurus surat-surat untuk ibaratnya ketemu dengan pejabat ini supaya Pak MKC di dalam kondisi baik-baik saja Pak. Gitu loh. Kita juga sudah cukup luar biasa pusing Pak. Yang Dalam saya artian kita harus ekstra keras untuk supaya Pak MKC dalam kondisi yang iya, baik. Itu. Pak Feb, yang saya kecewa nih Pak Saifuddin. Itu orang-orang bicara, itu pengacara apaan itu, tolol, bego. Ya Itu bawa kan amis apaan karena tuh, mungkin mandi ikan ya. Saya bawa amis yang nggak ngerti. Terus katanya apa? Cuma pengacara cuma tahu nyurat-nyurat, nggak bisa buat apa-apa. Ikan goblok. Pak, sorry Pak. Tunggu dulu. Jangan emosi Pak. Ya, jadi cuma tahu nyurat-nyurat doang. Padahal dia nggak tahu perjuangan ini nyawa loh. Mereka ini bertarung nyawa untuk terobos kepolisian, apa segala macam, berdebat di penyidik dan seterusnya. Ada saksi semua loh pemirsa. Lalu mereka ini orang yang siang malam nggak tidur ini membuat surat. Emang lu mau bicara apa? Mau terobos itu lembaga-lembaga yang berkompeten tanpa surat, tanpa formalitas? Aduh ngaco. Silakan Pak Martin, sudah kendalikan emosi Pak? Ya, silakan Pak. Jadi gini teman-teman ya, pengacara itu ketika berperkara itu awal yang nyampe surat dulu teman-teman. Jadi surat itu adalah setengah nyawanya pengacara. Ini kalau pengacara profesional pasti tahu. Dengan surat sampai saja itu ke meja Iya. ini Hakim yang atau berperkara, apa, iya. dia udah lihat nih dari narasi surat, dari siapa. Jadi jangan pernah menyepelekan surat teman-teman. Jadi jangan karena kami melakukan rilis bahwa kami mengirimkan surat, bahwa kami tidak follow up. Tahu dari mana kalian kami nggak follow up? Mungkin Tahu maksudnya dari mana kalian kami tidak melakukan lobby-lobby? Hanya karena kami rilis kami mengeluarkan surat. Makanya disinilah kawan, ini yang bikin kita ini juga jadi apa ya saya bilang ya. Jadi nggak enak gitu loh. Kita mau fokus kerja, kalian sendiri-sendiri gara-gara masalah donasi. Yang mana donasi itu juga nggak kami terima. Mungkin maksudnya Paul Zhang, lu jadi pengacara, main kayak kura-kura ninja gitu loh. Nggak bisa, Pak. Datang ke penyidik baku pukul di Nggak situ bisa. supaya kelihatan gitu kan? Sekarang Pak, emang mereka tahu kita nggak baku pukul Pak? Itu dia. Kita baku pukul Pak, cuman nggak pakai tangan Pak, pakai kata-kata dan pakai pemikiran, Ya, pakai ilmu. Oh, Kita karena harus- Anda pengacara asli ya. Kita Oh, harus iyalah. berlogika hukum, Pak, di sini. Iya. Bukan berlogika dengan baku pukul dengan tangan gitu, Pak. Keren. Coba ini kayak begini. Kalau orang dewasa masuk ke channel Paul Zhang, siapa Paul Zhang? Kita harus masuk ke channelnya dia, gitu. Jadi saudara-saudara, sudahlah Anda nilai lah. Kita mau ribut masalah itu terserah Anda lah.
Anda mau percaya Paul Zhang, silahkan. Mau percaya keluarga Pak MKC dan Pak Saifuddin dan pengacara yang dipercayai oleh keluarga ini, silahkan. Terserah, dalam bahasa Arabnya up to you. Ya. Jadi saudara-saudara, ini urusan sepele sebenarnya, tapi dibesar-besarin demi konten. Nah, supaya apa? Ada konten. Nah, begitu bikin konten, strike. Nah, ini kita masuk pada strike dulu. Soalnya Pak Saifuddin, saya bukan mau buka-buka apa-apa, tapi Pak Saifuddin lah yang cerita apa-apa. Sebenarnya sudah ya, Pak Saifuddin sudah pernah bicara masalah strike, saya nggak ngerti deh. Tapi biar di sini juga Bapak harus bicara apa sebabnya sih, bagaimana sebenarnya itu. Ya, Bapak tahu nggak tahu, saya nggak ngerti. Silakan Pak. Dan kasih tahu Pak, apa kami berdua ini yang menjadi dalang atau bukan? Bapak klarifikasi lah, Ya. supaya kami juga terhindar dari semua celotehan neraka itu Pak. Saya pendeta, saya hamba Tuhan, saya pendidik, saya guru. Guru itu tidak boleh memberikan pengajaran yang salah, contoh yang salah, itu berakibat fatal kepada anak-anak kita dan murid kita. Karena kita mau membangun ke depan ini adalah orang yang jujur terhadap dirinya sendiri, jujur kepada Tuhan dan kepada masyarakat. Saya kemarin sudah saya bilang, saya ini manusia buta huruf dalam hal teknologi. Saya bisa memakai YouTube saja, saya sudah bersyukur. Karena ceritanya saya hanya mau menyampaikan firman Tuhan. Lebih daripada itu ya terserah gitu. Tapi ternyata kata admin saya itu saya harus mengulang-ulang karena susah ngerti bahasa dia. Nah, intinya begini, kalau Bapak itu tidak sesuai dengan aturan dari YouTube, nanti akan disepelekan oleh YouTube. Nah, nanti Bapak tidak dipromosikan oleh YouTube dan Bapak tidak ada penghasilan apa-apa. Bapak sudah mengeluarkan uang, tetapi orang lain yang makan. Jadi konten-konten yang dibuat oleh saya ternyata lebih banyak dinikmati orang lain. Bayangkan 1 bulan itu ada orang yang berpenghasilan sampai 100 juta. Sementara saya berbulan-bulan saya nggak mendapat apa-apa begitu. Nah, sebenarnya bukan ke situ, saya tetap kepada prinsip awal semula bahwa saya hanya menyampaikan firman Tuhan lewat YouTube. Jadi kalau ada yang men-strike dan sebagainya itu urusan admin, manajemen. Jadi manajemen saya, wah ngeri juga rupanya. Apa yang dia lakukan itu sangat profesional. Dan saya juga membayar manajemen ini. Saya membayar. Saya semuanya itu uang yang datang dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Saya bisa membangun rumah untuk orang-orang di NTT, rumah-rumah murtadin, kemudian membantu orang-orang yang susah, bahkan murid-murid dan mahasiswa, orang-orang anak asuh, itu saya lakukan semua. Ternyata kalau YouTube saya ini tidak dicuri orang, artinya konten-konten saya nggak diambil orang, ternyata bisa untuk biayai semuanya. Nah, sementara ini saya nggak pernah mengharapkan dari YouTube. Ternyata memang uangnya banyak, hanya ini dibocorin gitu. YouTube saya dan semua konten saya itu murni original dan saya menjadi sumber berita, sumber kegiatan. Ternyata diambil oleh orang. Nah, ini maksudnya ya berdoa sajalah. Kalau manajemen saya ini, kalau saya ampunin, ambil semuanya, makan tuh. Ada yang sampai beli mobil, beli rumah, beli tanah,
gitu. Dari hasil gabungin YouTube saya gitu. Sampai begitu. Tapi alasannya pelayanan Pak, penginjilan atas nama Tuhan, atas nama Allah. Penginjilan apa? Berapa orang yang kamu menangkan? Ya mungkin juga nonton YouTube saudara bisa, tetapi rata-rata orang selalu bilang ini karena YouTube Saifuddin Ibrahim maka banyak orang yang bertobat dari Sabang sampai Merauke. Sekarang aja ada sebelah kanan saya itu orang Aceh sudah terima Yesus, datang dan saya atur supaya ketemu dengan saya karena saya belum tentu bisa ketemu dia besok dan seterusnya. Jadi itu saudara-saudara untuk kejelasan saya. Terima kasih. Kalau yang kena strike ya berdoalah kepada Tuhan Yesus. Apakah saudara sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan? Apakah saudara sungguh-sungguh di dalam memberitakan firman? Jangan begitu dong caranya. Kalau bukan begitu cara mencintai aku, kata siapa itu? Kalau mencintai saya ya cinta sungguh-sungguh. Saya tidak ingin Anda mengangkat nama saya lewat YouTube saya, enggak perlu bagi saya. Dan saya sudah fight, laki-laki fight dari awal, dari dulu. Lu ejek saya, hina saya, tidak ada masalah. Lu mau bilang saya anjing kah? Memang saya anjing kok. Anjing bagi nama Tuhan Yesus Kristus, saya gonggong. Siapa yang menghina Yesus Kristus, siapa yang menghina MKC, saya habisin. Saya habisin. Dia teman saya, itu. Dia teman setia saya. Jadi banyak orang kan ini sekarang sedang dibangun narasi Pak bahwa Saifuddin itu jadi besar gara-gara teman-teman Kristuber ini yang membesarkan Saifuddin Ibrahim, membuatkan channelnya sampai dia terkenal. Kalau nggak ada teman-teman Kristuber ini yang kena strike, siapa Saifuddin? Nggak ada apa-apanya, nggak ada orang nonton dan sebagainya. Waduh, saya bilang ngeri kali itu pengakuan. Sombong banget. Apa nggak kebalik? Bukannya Pak Saifuddin Ibrahim yang besarkan kalian dengan figurnya beliau yang memang menjadi konten batuk aja jadi konten ini Saifuddin Ibrahim istilahnya Sumber konten. ya, belum lagi dia batuk keluar duit. Batuk aja jadi konten, terus orang memegahkan diri Pak, menganggap dialah yang membesarkan Saifuddin Ibrahim. Dan kalau mau minta belas kasihan, kalau saya ini Pak ya, kalau mau minta belas kasihan, tolonglah Pak Saifuddin. Tapi nggak usah bangun narasi ke orang lalu bangun fitnah. Oh kalau bukan saya, kalau bukan kami yang membesarkan Saifuddin Ibrahim, nggak bisa, channelnya itu nggak ada, dia nggak ngerti apa-apa, bla bla bla. Kami, tapi Pak Saifuddin tidak tahu diri sama sekali dan pengkhianat. Bahasanya seperti itu Pak. Saya bilang ini orang sombong, ya. Kalau dia merendahkan hati, Pak saya tolonglah konten saya Pak, saya butuh begini Pak, dari situ saya makan, dari situ saya ini. Nggak usah malu, bicara aja kan. Dan mintalah tolonglah Pak Saifuddin, bicarakan sama adminnya. Nggak usah bangun narasi buruk, seolah-olah memegahkan diri paling hebat. Dia yang membesarkan figur Saifuddin Ibrahim. Saya aja yang bukan Saifuddin Ibrahim jengkel, apalagi SI-nya. Tapi terserah Bapak lah, Bapak lebih murah hati kayaknya dibandingkan. Saya bermain YouTube ini baru 1,5 tahun. Saya belum lama. Jadi saya bersyukur karena YouTube bisa mengangkat banyak cerita dan kisah. YouTube saya itu banyak mempengaruhi orang. Dari Sabang sampai Merauke. Saya ditelepon. Bisa dilihat itu komentar, Pak, saya orang ini, suku ini mau masuk Kristen sekarang, gimana ya caranya? Hubungi ini, gitu. Hubungi ini. Saya nggak nanganin langsung orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya bersyukur bahwa kasus-kasus seperti MKC ini sama kasusnya seperti saya. Ini banyak orang yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan hati tulus, murni, pasti milih MKC daripada yang lain gitu.
daripada Kristuber itu gitu. Jadi terima kasih kalau saudara-saudara sudah membesarkan saya, ya terima kasih. Tapi apa boleh buat, itu kembali lagi ke manajemen. Saya diatur oleh manajemen, saya ini seperti kerbau dicocok hidung lalu ditarik oleh mereka. Ya terserah mereka. Jadi kalau ada lagu suka-sukamu Tuhan, nah ini suka-sukanya manajemen. Oke. Pak pengacara masih mau sampaikan sesuatu kayaknya. Ya, ini banyak Pak, karena ini tuduhan keji dan fitnah dari yang namanya Joseph Paul Zhang kepada saya dan tim ya. Tadi udah dijelasin sama Abi bahwa bukan kami yang menyuruh strike channel teman-teman YouTube Kristen yang ada di Indonesia. Bukan kami ya Bi ya? Iya. Ya. Nah, ini berarti melegitimasi apa yang akan mau saya sampaikan. Tanggal 6 Oktober, Bapak, saya mendapatkan WhatsApp grup dari teman-teman yang tergabung di ASKRI. Itu namanya Kanuru dan yang lain-lain. Intinya mengatakan bahwa channel dia kena copyright strike. Ya. Berangkat dari situ, akhirnya saya cermati segala macam info yang ada di situ. Ya udah saya bilang gini. Kamu mau mengakui kesalahan atau enggak? Kalau mau buat surat pernyataan. Permintaan maaf. Bagus. Ya kan? Kalau kalian mau buat surat pernyataan minta maaf, nanti coba saya sampaikan. Itu ada surat, ada 2 surat spesifik orang yang kena strike, satu lagi ketua organisasi kita Pak Jenderal Ikim. Secara ASKRI dia bikin surat juga. Nah, akhirnya dari situ saya bilang, tapi ke depan kalian harus hapus konten-kontennya dan tidak boleh lagi membiasakan yang tidak biasa. Karena yang namanya mengambil ataupun mengambil tanpa izin, walaupun sesama Kristen itu tidak diperbolehkan, teman-teman. Bahasa Arabnya mencuri. Ya. Nah, berangkat dari situ sebenarnya saya ini baik, Pak. Saya ini yang justru menjembatani supaya teman-teman ini nggak kena strike. Nanti boleh ditanya Pak Saifudin, saya serahkan surat itu. Walaupun saya bilang, Pak, ini saya konflik of interest loh, Pak. Saya di sini bela Pak KC, nggak ada hubungannya, tapi gara-gara terpanggilan saya nih, supaya teman-teman nggak kena strike, ini mohon maaf Pak, tapi Bapak jangan marah sama saya. Saya kemarin tuh ngomong bener-bener jaga-jaga Pak, saya takut langsung dipecat Pak. Iya. Nah akhirnya diterima kan suratnya itu, tapi saya bilang sama Pak Saifudin kan, bahwa due date-nya Pak itu tanggal 11. Diterima atau tidak, ataupun tetap dilanjutkan, semuanya kewenangan Bapak. Saya nggak bisa ikut campur, saya di sini aja nih, terakhir, saya kasih suratnya. Nah, setelah itu saya update kepada teman-teman. Sudah saya berikan suratnya, tapi kewenangan untuk mencabut itu ada di manajemen atau di Pak Saifudin. Nah ternyata kan ini kan dari manajemen katanya kan ya. Nah singkat cerita Pak, di malam hari saya nonton video, katanya saya dan tim kuasa hukum yang menyuruh strike channel-channel YouTube Kristen. Oh my God. Padahal beberapa channel itu sahabat saya juga di dalam organisasi saya di ASKRI. Yudas dong. Apakah saya tega gitu Pak? Makanya saya bilang ini orang sebenarnya dia apa sih? Semua disalahin ke saya sama tim gitu loh. Makanya ini orang udah gila atau gimana? Atau psikopat? Pesong bahasa Arabnya. Iya, dia ini udah psikopat Pak. Bahkan orang-orang ini yang di luar negeri ini semua yang ngaku-ngaku pemberani mengatain saya pengecut. Sekarang saya tanya, kalian berani apa? Kalian berjuang di mana? Di luar negeri. Saya berjuang di Jakarta nih, di Indonesia. Amin, bro. Gak ada takutnya saya 100% Kristen, 100% Indonesia. Kalau memang berani ayo begitu. Pak, kalau meja saya pecah nggak ada dana pengganti loh. Jadi jangan pernah bilang pemberani kalau kalian tidak berjuang di negara ini. Iya, betul. Gak ada itu pemberani, bohong itu Just bullshit. dulu, Pak pengacara. Itu. Aduh, kita ini korban gara-gara Abi ini kita korban. Jadi sudah dikonfirmasi teman-teman bahwa saya justru mau teman-teman Kristuber semua itu akunnya dibuka. Tapi kembali itu bukan kewenangan saya. Saya menghadapi konflik of interest di sini. Karena sebenarnya ini bukan urusan saya, tapi karena keterpanggilan saya ajukan. Nah, mengenai disetujui atau tidak, doalah teman-teman. Karena ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, saya yakin pasti doakan dijawab dengan baik. Dan ke depan jangan diulangi lagi. Karena saya bilang tadi nih terakhir ya, satu agama belum tentu orangnya mengizinkan. Karena yang namanya hak atas kekayaan intelektual itu ya mengikat atas orang yang buat konten. Dan puji Tuhannya Pak teman-teman setuju, mereka janji akan hapus.
Nah makanya saya minta nanti mungkin kerendahannya Bapak dan manajemen lah mungkin bisa dibukakan lah. Tapi ya kembali lagi bikin surat. Atas Iya. nama agama Pak, kayaknya bisa mencuri konten. Pak. Janganlah Pak. Atas nama Allah, atas nama Tuhan, atas nama agama, demi kebaikan. Nggak demi boleh. penginjilan. Agama manapun nggak ada yang Oh diizinkan gitu ya untuk Pak. mencuri. Karena menurut jangan, mereka Pak. ini kan demi penginjilan Pak Abi. Masa Abi tega sih nggak berbelas kasihan? Ini kan juga untuk pelayanan atas nama Tuhan. Saya bilang apa bedanya dengan Napoleon? Atas nama Tuhan, atas nama Allah melakukan hal biadab. Itu kan hal-hal yang menyimpang. Coba gimana Pak? Saya bukan apa. Ini pemahaman awam dari seorang Joshua Teula. Kalau soal copyright saya nggak ngerti Pak. Makanya gara-gara itu juga Pak, saya akhirnya gali lagi tuh. Saya punya karya cipta lagu kan. Saya punya lagu ciptaan itu hampir 200 lagu Pak. Karena gara-gara nyanyi di gereja ini lagu orang saya suka, kena copyright Pak. Daripada kayak copyright lebih bagus saya angkat lagi lah. Saya lagi bikin musiknya ini Bu Pak, 200 lagu saya sedang buat musik untuk menjadi inventaris gereja supaya saya nyanyi jemaat yang saya gembalakan bersama dengan istri saya. Ya yang nyanyikan lagu-lagu saya supaya nggak kena copyright Pak. Pakai kopi latte aja Pak. Jadi sebenarnya gini Pak, saya sebenarnya nggak pernah mau nanggapin si orang yang ada di luar negeri sana ya kan. Menurut saya nggak mau ngapain saya nanggapin orang yang ada di Indonesia. Saya terima sebenarnya Pak, mau dia hina saya seperti apa saya terima. Cuma ketika dia fitnah saya dan tim kuasa hukum yang menyuruh Bapak copyright strike teman-teman, itu nggak bisa saya terima Pak. Karena ini berhubungan dengan dapur orang lain. Ketika mereka nanti percaya, saya yang benar memang saya yang menyuruh itu. Dianggap Saya disumpahin Pak nanti Pak. Iya Pak. Dan puji Tuhan sih teman-teman sebenarnya tahu. Nah cuman saya nggak tahu kenapa mereka nggak berani bersuara buat membantah statementnya si orang yang katanya ngaku Nabi 26 itu. Harusnya mereka ini juga membuat konten juga yang membersihkan nama saya. Orang saya bantu kalian kok. Secara pribadi mereka tahu, cuman gini loh Pak, saya punya nama baik kan juga harus diperhatikan Iya, ya Pak. Itu hak Anda. Itu aja sih sebenarnya concern saya. Saya tadi tidak mau nanggapin dia, cuman karena dia sudah menyerang saya secara fitnah, saya pikir udah cukup. Saya harus gunakan hak jawab saya. Jadi kalau teman-teman bilang, aduh kamu keluar di YouTube segala macam, cari tahu siapa sebenarnya kompornya siapa yang pertama. Ya, kalau mau digugat dia di luar negeri capek deh. Kalau mau dia di dalam langsung gugat tuh. Cuma karena di luar mau gugat apa? Ya cuma dia beraninya begitu aja. Ya jadi ya itulah, sudahlah kita keluarga. Ada yang mau disampaikan Bu dengan hal ini supaya Ibu bicara sekali lagi secara tegas kepada teman-teman yang mungkin sudah mendonasi dan bagaimana keluarga telah memutuskan Abi sebagai orang yang Ibu percaya. Silakan Ibu langsung deh bicara deh. nggak apa-apa. Salam buat hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, juga saudara kami yang sudah dengan tulus mendoakan keluarga kami, juga yang sudah tulus mendonasi, juga buat para pendoa semuanya. Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah. Hanya itu yang saya sampaikan, dan saya juga mau katakan buat Abi sama Bunda Ayu itu orang yang tulus nolong saya, walaupun kadang Abi itu banyak kesibukan, ada acara, ada undangan. Abi kadang sama Bunda itu belain di cancel, terus nganter saya ke Bareskrim, kadang sampai pulang jam 3 dia nungguin saya gitu. Jadi orang yang tulus dan orang yang baik, mendampingi saya kemana saya pergi, dia dampingin ke Bareskrim sampai kadang jam 3 pokoknya seterusnya. Abi dan Bunda itu selalu mendampingin saya. Terus saya terima kasih buat Abi, juga buat Bunda yang sudah rela mengorbankan waktu, dan semua juga ada fitnahan-fitnahan dari luar gitu. Itulah saya bersaksi buat Abi dan Bunda, orang yang tulus menolong saya dan dia tidak lari dari saya, dan donasi pun selalu dia kasih tahu, ini Bu dapat sekian, dia selalu menunjukkan yang sudah masuk ke rekening Abi. Emang saya yang mengatakan, Bi jangan dipublikkan ini, yang penting saya sama Abi sama anak saya udah tahu keluarga gitu. Itulah yang saya mohon sama Abi, makanya Abi nggak live kan secara umum gitu. Itu dari saya Pak. Kalau saya nggak salah, Abi pernah bilang atau saya punya saya nggak tahu, tapi menurut ini pasti satu waktu pemirsa
semua masukan itu buku akan diprint sebagai pertanggungjawaban ya, kayak begitu rekeningnya. Jadi nggak usah takut. Ini kan sedang berjalan. Lagi pula tempat untuk pertanggungjawaban secara definitif ya, artinya yang paling berkompeten adalah keluarga yang mempercayakan itu semua. Kok kita curiga banget sih seperti itu? Oke. Terima kasih Bu sudah memberikan klarifikasi bahwa Abi Saifuddin Ibrahim lah yang keluarga percaya untuk menerima semua donasi yang masuk bagi dukungan keluarga MKC dan juga untuk mengatur tim pengacaraan ya Bu, termasuk tim pengacara Abi diberikan hak wewenang oleh keluarga ya Bu untuk mengatur semua tim pengacara. Dan Abi juga selalu memberitahu. Saya kira Ibu sudah serahkan kuasa untuk mengatur tim pengacara untuk Paul Zhang di Jerman. Sudah belum Bu? Pak Pauzang saya Ibu tunjuk Paul Zhang bilang kamu yang atur pengacara tentukan gitu. Belum pernah kenal juga sama Pak Ujang, mungkin sama Pak KC dia sudah pernah teleponan, mungkin saya belum pernah juga belum pernah ditelepon juga, itu aja. Ya sudah. Oke, Pak Febri ada yang mau disampaikan secara closing statement lah istilahnya sebagai pengacara dan juga sebagai putra. Maju dikit Pak. Baik, terima kasih Pak Joshua dengan kesempatan yang baik ini. Saya ingin menyampaikan bahwa kembali saya berterima kasih kepada semua yang sudah mendoakan, sudah mensupport kami semua, dan kami berharap jangan sampai kejadian Pak KC ini malah menjadi sumber kepahitan terhadap orang-orang yang baru percayakan Tuhan. Itu dari saya. Dan kemudian dari segi hukum mungkin sekarang saya mengatakan jangan membahas terkait hukum yang memang bukan ranah mereka. Mari kita bersinergi menuntaskan persoalan Pak KC ini ke depan, mengawal perkara hukumnya sampai tuntas, transparan, dan juga intinya untuk kemuliaan Tuhan. Karena pesan dari Pak KC adalah hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Itu pesan beliau terakhir. Haleluya. Betul. Terima kasih Pak Febri. Pak Martin sebagai pengacara resmi beliau yang banyak disalibkan akhir-akhir ini. Bapak sudah mencapai puncak kemuliaan Golgota kayaknya. Gara-gara membela hak orang lemah, Bapak dibully, dihina sampai disalibkan. Silakan closing statement dari Bapak. Saya akan awali dengan bahwa saya itu ditunjuk sebagai pengacaranya Pak KC itu tidak minta-minta, teman-teman. Tidak pernah saya minta-minta. Sama klien juga saya nggak pernah mendaftarkan diri tuh. Saya mau jadi klien kamu dong, nggak pernah saya. Saya diundang, diminta sama keluarga. Benar ya Bu ya? Benar ya Pak ya? Benar ya Pak Ibri ya? Jadi jangan pernah bilang bahwa saya ini adalah minta-minta jadi lawyer Pak KC. Hari ini juga kalau kuasa saya dicabut, saya legowo udah. Lepas saya bendera putih, jadi pengamat. Saya bantu dari belakang. Fair saya kalau memang saya dicabut. Nah, jadi jangan pernah memframing bahwa saya ini menjilat ataupun apapun itu di belakang sehingga saya dapat posisi ini. Enggak. Pasti keluarga dan teman-teman di sini juga pasti tahu mana yang tulus, mana yang enggak. Tapi kalau di luar beredar kabar bahwa saya ini macam-macam, terserah kalian. Saya hanya fokus kepada pemberi kuasa saya, Pak KC dan keluarganya dan teman-teman yang ada di sini. Terserah yang lain. Lalu mengenai donasi, saya nggak urus sebenarnya donasi teman-teman. Sampai saya harus mengeluarkan kata-kata seperti ini karena yang narik-narik itu adalah orang dari kejauhan. Dan saya sudah clearkan bahwa memang donasi itu ada. Ya sudah, lu mau apa lagi? Kalau memang mau pertanggungjawaban, ayo nanti offline, saya fasilitasi. Kalau online, sorry aja, go to hell. Tadi anaknya sudah bilang kan, anak Pak KC dan lawyer juga. Lalu mengenai strike, saya sudah klarifikasi bahwa saya lah sebenarnya yang berniat untuk baik ya, memberikan surat kepada Abi terhadap youtuber yang lain. Karena yang terkena ini ada dari organisasi saya juga. Nggak mungkin saya ini seperti yang dituduhkan oleh Paul Zhang itu, yang dia nggak tahu apa-apa itu. Oh, dia nggak tahu Pak, Bapak salah. Wah, bisa apa sih Pak? Nggak ada, nggak tahu apa-apa dia Pak. Nggak tahu apa. Orang jauh Pak, tahu apa sih Pak? Jauh ya. Jauh deh di sana. Saya pikir dia maha tahu Pak. Pak, saya nggak sombong Pak. Saya kalau mau jadi warga negara Perancis Pak, 2019 bisa Pak. Abang ipar saya orang Perancis Pak.
Jadi jangan karena kita ini di luar negeri jadi kita ini belaga so hebat. Kalau hebat berjuang di negara kita. Amin. 100% Kristen, 100% Indonesia, berani nggak? Amin. Nah, lalu Bapak Ini- dianggap tidak berkompeten. ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tidak punya ilmu yang cukup. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kurang ngajar banget. Itu kan pemandangan beliau dari kejauhan kan, ngeliatnya pakai sedotan. Nah, yang tahu di sini, yang tahu kita membela Pak Kace dari pagi sampai pagi lagi itu berhari-hari kan siapa? Keluarga. Kalaupun saya tidak dianggap berkompeten dan dibandingkan dengan pengacaranya yang lama, saya tahu kartu pengacara lu bos, bagaimana bos? Baru hari Selasa lalu kemarin, ya. Cuman saya nggak enak mau publikasikan di sini. Oke, sudah. Abi sebenarnya yang paling tersinggung. Iya. Kenapa? Karena Abi yang memilih Anda dan teman-teman bersama keluarga dan mempertaruhkan semua perjuangan ini di dalam tim Anda, Pak. Nah, terus timnya dihina. Waduh, di branding jahat, Pak. Iya. Yang paling tersinggung sebenarnya adalah Abi. Yang orang yang dipercaya penuh untuk mengatur masalah proses hukumnya, memilih advokatnya siapa, dan bahkan untuk menggalang pendanaan juga. Nah, terus kemudian diobok-obok nih. Waduh, itu sebabnya Anda saya lihat cukup berbesar hati, dan saya harap Anda jangan gantung diri gara-gara frustrasi ya, Enggak. Pak. Saya ini orang yang nggak pernah menyerah, Pak. Ya, Saya begitu. kalau sudah punya tujuan, saya selesaikan, Pak. Semua pekerjaan saya nggak ada yang nggak selesaikan. Amin. Nah, makanya saya juga minta sama teman-teman dalam kita menentukan dukungan kepada Pak Kaci, jangan lihat orangnya, lihat tujuannya. Nilailah tujuannya. Dari statement dan jawaban saya yang terakhir ini, saya nggak akan pernah lagi nanti buat mengklarifikasi ataupun menjawab tuduhan-tuduhan yang sudah terlanjur ditujukan kepada saya. Ini cukup sekali. Nanti teman-teman menilai apa yang disampaikan oleh anak Pak Kace, ibu Pak Kace, Pak Saifuddin, Istri Pak Kace. Iya. Ini bukan ibunya Pak Ya, Kace. istri Pak Kace. Ya. Nanti teman-teman lah yang menyimpulkan. Jadi kalau masalah dukungan, lihat tujuannya teman-teman. Saya nggak pernah mengandalkan orang dalam berorganisasi. Saya lihat tujuannya. Kalau tujuannya nggak bagus, baru saya tinggalin. Yes. Tapi selama teman-teman nanti menilai dari konten ini, lihat mana tujuan yang paling bagus. Itulah yang teman-teman ikutin. Itu aja dari saya, Pak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mantap. Luar Amin. biasa. Abi, closing statement Abi. Sebelum saya Ya, tutup. untuk pengacara itu cara Tuhan. Saya boleh ketemu mereka karena ada 2 pengacara yang mengundurkan diri. Nah, dan pengacara Kamarudin, Martin ini mau membantu, nggak ngomong dana dengan saya. Sementara waktu itu uang saya belum ada. Baru saya rencana menjual apartemen dengan istri saya. Sementara yang kecil-kecil tempat tinggal kita tanggung semuanya, makan minum mereka saya tanggung semuanya. Jangan tanya uangnya dari mana, karena kita ini sudah biasa menolong orang Ya. di dalam pelayanan. Anak-anak rohani Bu Ayu itu banyak, kita bantu bahkan kuliahnya. Apalagi ini orang sedang dalam kesusahan. Nah, ketika ketemu, tinggallah Kamarudin dengan Martin dan Febri. Kalau Febri ya nanti kamu dapat tersendiri berkatnya. Tetapi saya berjanji dalam hati, walaupun mereka nggak ngomong berapa uangnya, saya akan kasih berdasar dari Gerilah. berkat yang Tuhan kasih kepada yang dipercayakan kepada saya. Ya. Yaitu itu rekening yang ada di bawah Anda itu. Nah, itu rekeningnya. Dari situ saya berjanji apalagi bisa membebaskan Muhammad Kace. Ya. Kita sama-sama bebaskan karena Kace ini hanya korban dari ustadz-ustadz yang selama ini menghina kekristenan, menghina gereja, membakar, provokasi, ditulis di sepanjang jalan. Kami menolak pembangunan rumah ibadah apa begitu, orang Kristen gitu. Itu sudah melanggar, itu sudah kena pasal 156A itu. Kenapa? Karena menunjukkan permusuhan terhadap suatu agama, Halal darahnya. halal darahnya.
Oh, Haram jantungnya. mana yang lebih jahat daripada omongan KC? Jadi itu saudara-saudara, sebagai rasa senang saya dengan pengacara ini, walaupun memang banyak hal yang saya sudah membaca ulang tentang 156A ini. Dan ternyata harus kita tahu siapa itu yang melapor itu. Kok cepat direspon oleh Bareskrim, sementara Abdul Somad ataupun yang lainnya itu tidak ditangkap-tangkap. Jadi begitu saudara-saudara. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Pak Yosua. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama Abi dan semua teman-teman. Saya sebenarnya pemirsa, kapasitas saya ini hanya moderator sebenarnya, memoderasi jalannya pembicaraan dan klarifikasi. Dan kalau istilah saya kasih judul, ini judul-judulan, clarification and counter strike, itu hanya untuk saja supaya bikin seru aja gitu loh. Bahwa tapi benar ini klarifikasi yang resmi ya. Tapi counter strike-nya itu yang saya maksudkan serangan balik dalam pengertian pembelaan diri. Bahwa kami tidak bersalah, tidak seperti yang dituduhkan oleh Paul Zhang ya, dengan orang-orang yang pembenci kita ini. Dan atas dasar apa mereka benci kami, saya nggak ngerti kenapa gitu ya. Padahal saya nggak ada urusan dengan Abi sebenarnya, dengan ibu keluarga MKC, kecuali berteriak-teriak sendiri di channel saya untuk turut mendukung MKC, karena itu yang saya bisa buat. Saya belum bisa buat yang lain-lain gitu loh. Jadi dukungan saya yaitu menyuarakan kebenaran supaya dunia dengar, supaya presiden dengar, supaya wakil presiden dengar, supaya Kapolri dengar, supaya semua pejabat negeri ini dengar, supaya malaikat dengar, semua orang dengar. Itu aja. Saya berharap mudah-mudahan itu bisa jadi kontribusi ya Bu, untuk saya turut menyuarakan VAP. Saya belum bisa bantu banyak hal-hal lain gitu loh, tapi ikut menyuarakan ya Bi, untuk mendukung, mendorong ini. Ya itulah yang saya coba berikan, dan sebaik dan setulus mungkin lahir dari hati saya. Jadi pemirsa, mohon sekali lagi gunakan akal sehat dan hati nurani. Akal sehat dan hati nurani. Jangan perasaan, lalu kemudian jangan cuma dengar telinga sebelah. Ingat, Anda diciptakan dengan dua telinga. Jadi jangan cuma telinga sebelah yang Anda dengar pihak sebelah. Sebelah juga dengar, supaya Anda punya dua pembanding. Dan waktu dua-dua Anda pusing yang mana? Nah ini nih, di tengah ini otak nih, akal sehat yang bermain. Dan kenapa otak di sini ditunjuk? Nih pakai otak orang bilang nih. Nah di sini hati nurani. Otak, akal sehat dan hati nurani di tengah nih. Supaya ketika telinga bingung yang mana yang dia percayai, yang main di hati nurani dan akal sehat. Nah, terus kenapa berdoa begini orang Kristen? Karena dua-dua dari telinga ini dengar disatukan dalam satu genggaman harapan supaya Tuhan dengar dan Tuhan menjadi hakim atas semua yang kita persoalkan ini. Nah itu sebabnya biarlah ini semua menjadi semacam apa ya Pak, Bu, klarifikasi resmi yang terbuka. Setuju ini dinamakan klarifikasi ya Pak Abi, jangan Pak pengacara ya, supaya tidak ada lagi kesimpang siuran. Soal Anda mau percaya atau tidak percaya apa yang kami ungkapkan hari ini, silakan, itu hak Anda. Kami menghargainya. Baik, sampai di sini saja klarifikasi yang telah diberikan baik dari pihak Pak Saifuddin Ibrahim, daripada semua celotehan baik tentang strike, tentang donasi, pertanggungjawaban dan lain sebagainya sudah dijelaskan Abi dengan begitu gamblangnya, dan segala alasan di balik itu semua. Termasuk keluarga juga sudah menyetujui. Dan jangan Anda lupa bahwa hati-hati dengan rekening-rekening liar yang atas nama MKC ya, yang banyak digalang oleh Paul Zhang untuk membangun rekening liar ini ya, atas nama MKC, padahal belum pernah minta izin sama keluarga dan pengacara untuk membuka itu. Jadi biarlah semuanya ini jelas, tegas, bahwa orang kalau atas nama MKC bicara dong sama keluarga kalau mau buka galangan donasi. Dan satu-satunya yang sekarang dipercaya oleh keluarga adalah Bapak Saifuddin Ibrahim dengan pengacaranya yang mengetahui semua ini. Baik, dari
Studio, saya ingin menutup dengan satu ayat. Yesaya 32 ayat 17. Hambanya Yesaya berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jikalau Anda masukkan kata negatif tidak, satu kata saja tidak di dalam ayat itu, dia akan berbunyi seperti ini. Di mana tidak ada kebenaran, di situ tidak akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat ketidakbenaran ialah ketidaktenangan dan ketidaktentraman untuk selama-lamanya. Dari saya, Pastor Joshua Tewu, dari Pak Saifuddin Ibrahim, dari Ibu Watma, dari pengacara Martin, pengacara Febri, dan sekaligus Son of the Father MKC. Kami dari studio semua mengucapkan terima kasih karena Anda sudah mendengar, sudah mendukung. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberkati MKC dan semua saudara-saudara kita yang terzolimi haknya. Tuhan memberkati keluarga MKC, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Syukran. Thank you very much and God bless you. Amin.